Bab 971 Kebuntuan. Wang Lin telah menunggu dan bersiap untuk waktu yang lama untuk pukulan ini. Energi asal di dalam tubuhnya menyatu dengan kekuatan dewa kuno saat dia mengayunkan tinjunya. Saat pukulan itu terbang, seolah-olah dunia telah berubah warna. Dari jauh, tinju Wang Lin terlalu berbeda dari jari raksasa itu. Namun, pukulan ini menciptakan badai yang berubah menjadi naga yang marah yang mengaum dan menyerang jari yang roboh. Saat ini, tangan kanan Wang Lin bertabrakan dengan jari itu. Ada ledakan keras, dan tubuh Wang Lin terlempar ke belakang dan dia mundur beberapa langkah di fragmen alam surgawi. Dengan setiap langkah yang dia ambil, dia meninggalkan jejak, dan ada suara letupan yang keluar dari tubuhnya. Melihat kembali ke jari raksasa itu, bahkan lebih banyak cahaya merah yang ditembakkan sampai tertutup olehnya. Pukulan Wang Lin telah menyebabkan ujungnya runtuh, dan jari itu memulai tahap terakhir keruntuhannya. Setelah beberapa langkah, Wang Lin tanpa ampun menendang dengan kaki kanannya dan menyerang dengan jari. Gemuruh, 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 gemuruh. Wang Lin melakukan 4 pukulan berturut-turut. Kekuatan dewa kuno melesat keluar dari tubuhnya dan mendarat di jari. Setelah beberapa saat, jari itu benar-benar hancur dengan ledakan dan tersebar menjadi untaian energi asal. Itu menimbulkan banyak debu dan menciptakan badai pasir saat tersebar. Di Sekte Nasib Surgawi, di atas puncak dengan cincin 7 warna, mata Alsir mengungkapkan cahaya aneh dan dia bergumam, aku tidak menyangka anak ini memiliki harta karun seperti itu, lalu dia mengangkat tangan kanannya dan melambai. Embusan angin muncul dan kemudian ditutupi oleh cahaya 7 warna. Itu langsung berubah menjadi naga angin 7 warna yang mengeluarkan raungan dan menyerbu ke langit. Naga angin 7 warna ini memiliki panjang 1000 kaki, dan saat bergerak, ia memicu badai besar. Itu menimbulkan banyak debu saat bergerak, dan bahkan awan pun membuka jalan untuk itu. Itu terlalu cepat, dan dalam sekejap, itu mendekati Wang Lin. Ekspresi Wang Lin menjadi lebih suram saat dia menatap naga 7 warna itu. Naga ini dibentuk murni oleh angin dan terlalu cepat. Itu juga mengeluarkan aura yang kuat, seolah siap untuk melahap. Naga ini bukan hanya seekor naga, ia mengandung roh naga sungguhan. Mata Wang Lin menjadi dingin. Alsir, apa sih yang dia pikirkan? Apakah dia benar-benar membuat kesalahan dalam ramalannya tentang yang ekstrim? Wang Lin menghela nafas. Dia telah bertemu banyak orang dalam hidupnya, tetapi Alsir adalah satu-satunya yang tidak bisa dia pahami. Itu sama ratusan tahun lalu, dan ratusan tahun kemudian masih sama. Meskipun tampak seperti deduksinya sendiri, itu semua adalah bagian dari rencana Alsir. Pada saat ini, Wang Lin murung dan menjadi semakin lelah dengan Alsir. Alsir, jika saya tidak mengambil yang ekstrim, akan ada bayangan di hati Dao saya. Namun, sekarang setelah saya mengambil yang ekstrim, rasanya seperti saya jatuh ke dalam rencana Alsir. Ini adalah skema berlapis ganda, dan saya akan jatuh ke dalamnya apakah saya mengambilnya atau tidak. Apa sebenarnya tujuan Alsir? Apakah hanya untuk menciptakan celah di hati Dao saya untuk menempatkan bayangan di hati Dao saya bahwa dia tidak pernah salah? Aku takut Bai Wei berpikir bahwa idenya yang tiba-tiba akan membuat Alsir membuat kesalahan. Dia tidak berpikir bahwa guru telah meramalkan gagasannya yang tiba-tiba ini. Tidak peduli apakah yang ekstrim ini ada di tangan saya atau dikembalikan ke Alsir, sebuah cacat akan muncul di hati Dao saya. Bayangan dirinya yang tidak pernah salah akan muncul di hati Dao saya tidak peduli apa yang saya lakukan. Bagaimana tepatnya saya memecahkan jebakan ini? Saat Wang Lin menatap naga angin yang mendekat dengan cepat, ratusan ide terbang di benaknya. Jika saya membuang yang ekstrim ini, itu tidak masalah. Bahkan jika saya tidak masuk ke dalam jebakan ini, saya akan tetap berjalan ke dalamnya. Itu tidak akan mengubah apapun, membuangnya hanyalah membodohi diri sendiri. Apapun yang terjadi, saya tidak bisa mengembalikannya ke Alsir. Jika saya melakukannya, itu berarti saya kalah dalam konfrontasi ini, saya benar-benar gagal. Jika aku akan mengembalikannya padanya, lalu mengapa harus menerimanya? Aduh. Namun, jika saya tidak menerimanya, saya masih akan jatuh ke dalam perangkap Alsir. Sepertinya semuanya sudah diatur untuk menjebakku dalam kebuntuan ini. Alsir pasti memiliki alasan yang lebih dalam untuk semua ini, mungkin itu hanya langkah pertama dari rencananya untukku, sama seperti hari yang ekstrim bagi Bai Wei, ini hanyalah yang pertama. Saya tidak tahu apa tujuan Alsir, tapi jika saya ingin melawan, saya harus membuatnya salah menghitung sekali. Hanya sekali, dan sebuah bukaan akan muncul di Alsir yang sempurna. Hanya dengan begitu aku dapat memecahkan jebakan ini dan menemukan cara untuk hidup. Wang Lin melihat ke langit saat naga angin bergegas ke arahnya. Raungan naga memasuki telinganya. Hancurkan jebakan. Untuk membuat Alsir benar-benar salah menghitung sekali. Wang Lin merasa seolah kepalanya akan meledak saat berbagai pikiran melintas di kepalanya.
Raungan naga angin semakin dekat dan dekat. Pada saat ini, cahaya 7 warna menyelimuti langit dan naga angin turun untuk melahap Wang Lin. Ada kilatan dingin di mata Wang Lin. Jika naga angin adalah mantra murni, dia tidak akan bisa menahannya, tapi mantra itu berisi roh naga. Wang Lin tidak pernah bisa melupakan bagaimana mahkota telah menangkap naga sejati berjubah emas itu dalam kehampaan. Tangan kanannya diletakkan di atas tasnya dan Wang Lin hendak mengambil mahkotanya. Namun, pada saat ini, tawa datang dari jauh dan lautan api muncul di kejauhan. Kilin merah tua muncul di dalam nyala api. Kilin ini sangat galak dan matanya bersinar. Di punggungnya duduk seorang lelaki tua kurus. Itu adalah pedang Sein Ling Tianhou. 4 pedang asal melingkari Ling Tianhou. Energi pedang ganas yang mereka lepaskan bisa menembus langit. Tatapan tajam Kilin menyapu dan bahkan tidak melihat Wang Lin. Itu menatap naga angin yang tercakup dalam cahaya 7 warna. Jika bukan karena Ling Tianhou, itu pasti sudah menyerang dan bertarung dengan naga angin. Ling Tianhou melompat dari Kilin dan tersenyum ke langit. Alsir, sungguh suatu kebetulan. Saya kebetulan lewat, tetapi saya tidak berpikir saya akan melihat Anda menghukum murid Anda lagi. Petik 2. Dia melepaskan Kilin, dan tiba-tiba mengeluarkan raungan yang memicu lautan api sebelum menyerang naga angin. Naga angin dan Kilin tiba-tiba terjerat dalam pertarungan. Ini terjadi terlalu tiba-tiba. Mata Wang Lin berbinar saat mundur beberapa langkah, dan dia menggenggam tangannya di Ling Tianhou. Salam, Senior Sword Sein. Ling Tianhou menatap Wang Lin dengan penuh arti. Kekaguman memenuhi matanya dan dia berkata, kultivasi Anda harus sangat baik untuk dapat memblokir jari Alsir yang dapat mengubah nasib surgawi. Bab 972 Grey Robert Alsir. Naga angin 7 warna dan Kilin bertarung satu sama lain, menyebabkan gemuruh tak berujung yang menggema di seluruh dunia. Naga angin 7 warna mengeluarkan semburan auman. Kilin bahkan lebih ganas karena dikelilingi oleh lautan api. Api ini menyebar, dan angin tidak hanya tidak memadamkan api, tetapi juga membuatnya semakin kuat. Namun, naga angin 7 warna itu terbuat dari angin, jadi itu bukan jasmani. Bahkan jika tubuhnya runtuh, itu akan segera berubah. Itu memiliki tubuh naga yang tidak bisa dihancurkan. Hasilnya, kedua binatang itu sangat setara. Dampak kuat yang mereka ciptakan tidak lebih lemah dari 2 pembudidaya yang kuat yang bertarung. Wang Lin berdiri di atas pecahan langit. Dengan ujung kakinya, itu menyusut dan mulai berputar di sekelilingnya sebagai perlindungan. Menanggapi kata-kata Ling Tianhou, Wang Lin dengan tenang berkata, "Terima kasih, senior, atas pujian Anda. Saya bingung tentang masalah hari ini juga. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan untuk menyinggung guru sehingga dia mengucapkan mantra untuk membunuh saya di sini." Petik 2. Ling Tianhou tertawa dan berkata, orang tua ini telah melihat hal-hal seperti itu berulang kali. Dulu, itu. Tanpa menunggu Ling Tianhou selesai berbicara, sebuah suara kuno bergema di seluruh dunia. Ling Tianhou, kamu berbicara terlalu banyak. Saya dapat menahan apapun yang Anda lakukan, tetapi Anda tidak dapat mengganggu masalah sekte nasib surgawi saya tanpa alasan. Jika Anda tidak pergi dalam waktu 3 napas, jangan salahkan orang tua ini karena secara pribadi memaksa Anda pergi. Petik 2. Ling Tianhou memutar matanya, mendengus dingin, dan berteriak, Alsir menurutmu apakah aku, pedang suci, takut padamu? Jika Anda ingin bertarung, ayo bertarung. Saya ingin melihat seberapa kuat Anda menjadi. Petik 2. Wang Lin dengan cermat mendengarkan pertobatan mereka. Meskipun tidak ada jejak Alsir, dengan kemampuannya, hanya butuh sekejap baginya untuk tiba. Wang Lin selalu bingung tentang suatu masalah. Saat itu, dia terlalu lemah untuk memikirkannya terlalu banyak, tetapi bagaimana dia juga dianggap sebagai kultivator yang kuat. Bagaimana dia tidak bisa melihat perbedaan antara Ling Tianhou dan Alsir. Ling Tianhou jauh lebih kuat dari Blood Ancestor, tetapi dibandingkan dengan Master Flamespark, King Sui, dan yang lainnya, dia jauh lebih lemah. Tidaklah tepat untuk mengatakan bahwa perbedaan antara dia dan Alsir seperti surga dan bumi. Namun, Ling Tianhou telah berani menentang Alsir selama puluhan ribu tahun. Wang Lin sangat bingung tentang masalah ini. Mendengarkan nada Alsir, sepertinya dia telah menahan Ling Tianhou berulang kali. Rahasia apa yang ada di antara mereka berdua? Wang Lin tetap diam dan mengamati dengan cermat. Kamu tidak mematuhi perjanjian. Suara Alsir perlahan muncul. Meski tidak ada tanda kegembiraan atau kemarahan, saat suara itu muncul, langit cerah tiba-tiba redup. Matahari yang berangsur-angsur naik dari timur sepertinya tertutupi oleh mantra yang kuat. Dalam sekejap, dunia menjadi gelap. Ekspresi Ling Tianhou menjadi serius saat dia melambaikan lengan bajunya yang besar dan pedang asal di belakangnya menusuk ke dalam kehampaan, melepaskan energi pedang yang mengerikan. Jadi bagaimana jika saya tidak mematuhi perjanjian?
Alsir, bahkan jika kamu melepaskan jubah abu-abu, menurutmu aku akan takut padamu. Ling Tianhou mendengus dingin, lalu tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk ke energi pedang. Energi pedang ini tiba-tiba runtuh dan menyebar ke seluruh dunia. Di bawah sinar energi pedang ini, dunia bersinar sekali lagi. Ini menyebabkan area di depan Wang Lin terlihat seperti senja. Jubah abu-abu muncul di cakrawala. Bayangan ini memberikan rasa kesepian tetapi juga sedikit arogansi. Dia perlahan berjalan selangkah demi selangkah menuju Ling Tianhou. Ketika Wang Lin melihat bayangan abu-abu ini, pikirannya bergetar. Dia menyadari bahwa jubah abu-abu ini bukanlah orang lain kecuali Alsir berjubah abu-abu yang mengajarinya seni pembantaian surgawi. Mata Alsir berjubah abu-abu itu dingin dan ada rasa arogansi kesepian di dalamnya. Sebelum dia tiba, dia mengangkat tangan kanannya dan menggenggam kekosongan. Kegelapan yang tak berujung sepertinya bergerak dan berkumpul ke arah tangannya. Adegan ini sangat aneh. Kegelapan tidak seperti kabut yang bisa bergerak, itu hanyalah keberadaan alami karena kurangnya cahaya. Bagaimana kegelapan ini bisa berkumpul? Namun, sekarang Wang Lin dengan jelas melihat kegelapan ini bergerak dan berkumpul. Kemampuan menyerap cahaya. Syok memenuhi mata Wang Lin. Kegelapan tak berujung berkumpul di tangan Alsir berjubah abu-abu dan berubah menjadi pedang hitam yang lebarnya hanya 1 jari. Alsir berjubah abu-abu tidak membuang waktu berbicara dengan Ting Tianhou dan langsung melambaikan pedang. Saat ini, energi pembantaian yang mengerikan berkumpul di dunia. Itu bukan 1 untai energi pembantaian, tapi 10 untai. 10 helai energi pembantaian surgawi nyata. Itu bukanlah energi pembantaian tidak lengkap yang sama yang dibentuk Wang Lin dengan berlatih seni pembantaian surgawi. Ini adalah untaian sejati energi pembantaian yang terbentuk ketika daging dan jiwa asal seorang kultivator yang mengolah lebih dari 1 juta untai energi pembantaian dimurnikan. Ini adalah untaian energi pembantaian yang nyata. Ekspresi Wang Lin sangat suram saat dia menatap Alsir berjubah abu-abu dan 10 helai energi pembantaian. Dia tidak bisa membantu tetapi berpikir bahwa jika bukan karena fakta bahwa dia telah menyadarinya lebih awal, dia akan menjadi untaian energi pembantaian lain untuk Alsir berjubah abu-abu. Tepat saat dia memikirkan ini, tubuh Wang Lin bergetar seolah-olah seberkas petir melintas di benaknya. Matanya bersinar terang seolah dia telah menyadari sesuatu. Tunggu. Bukannya Alsir tidak pernah salah sebelumnya. Ada makna yang mendalam di balik ketika dia mengajariku seni pembantaian surgawi. Itu adalah tanda pertama dia melakukan sesuatu yang mirip dengan apa yang dia lakukan pada Bai Wei padaku. Alsir di masa lalu adalah eksistensi sempurna yang tidak akan pernah salah. Namun, di tanah roh iblis, karena bantuan iblis kuno, saya dapat menemukan cacat seni pembantaian surgawi. Dengan bantuan iblis kuno, itu menyebabkan sedikit penyimpangan pada rencana Alsir. Kemudian iblis yang tersebar muncul dan sekali lagi mengganggu rencananya. Pada akhirnya, saya bisa melihat melalui karma seni pembantaian surgawi dan dengan tegas melepaskan energi pembantaian yang kuat. Itu adalah pertama kalinya Alsir salah saat bersekongkol melawanku. Mata Wang Lin berbinar dan dia merasa tercerahkan saat dia menatap Alsir berjubah abu-abu. Meskipun ini terdengar lambat, itu semua mengalir dalam pikirannya dalam sekejap. The Alsir telah salah 1 kali saat bersekongkol melawan saya, itulah sebabnya meskipun dia meramalkan tanggal kembalinya saya, dia tidak dapat menghitung tingkat kultivasi saya yang sebenarnya. Mata Wang Lin sangat dingin. Dia menarik napas dalam-dalam dan kejelasan memenuhi matanya. Meskipun kesalahan itu tidak besar, itu bisa dianggap sebagai kesalahan bagi Alsir. Alsir saat ini bukan lagi orang yang sempurna yang tidak mungkin salah. Kebuntuan ini bukan tidak mungkin untuk dipecahkan. Karena dia salah sekali, dia bisa saja salah untuk kedua kalinya. Mata Wang Lin menjadi dingin. Ekspresi Alsir berjubah abu-abu ini masih tenang, hampir acuh tak acuh. Ada 10 untai energi pembantaian yang bergerak dengan kecepatan ekstrim menuju Ling Tianhou. Ling Tianhou mendengus dingin, mengangkat tangannya dan berteriak, "Korban, lubang, hancurkan." Hancurkan gaya kedua, pedang di punggung anak itu. Tangan kanannya terangkat dan menunjuk ke langit. Kemudian 4 pedang asal di belakang tubuhnya dengan cepat berputar dan menyatu menjadi 1. Dalam sekejap, 4 pedang asal menyatu menjadi 1 dan memancarkan cahaya yang kuat. Seorang anak laki-laki berumur 7 atau 8 tahun tiba-tiba keluar dari energi pedang ini dengan pedang ungu besar di punggungnya. Bentuk pedang itu sangat aneh. Itu melengkung seperti ular. Energi spiritual surgawi yang kuat dipancarkan oleh pedang ini dan samar-samar membentuk bentuk naga. Saat Wang Lin melihat pedang melengkung ini, matanya berbinar. Rain Celestial Sword. Wang Lin melihat pedang ular itu dan segera mengenalinya sebagai pedang surgawi hujan. Pedang surgawi hujan dibagi menjadi 4 pedang, dan 2 di antaranya dicuri.
Pedang surgawi hujan serpentin ini adalah yang diambil Ling Tianhou. Bocah itu melangkah keluar dan bertemu dengan Alsir berjubah abu-abu. Ling Tianhou membentuk segel dan menunjuk. Bocah itu tiba-tiba membuka matanya dan tatapan yang menindas terungkap. Saat tubuh anak laki-laki itu bergerak, Serpentine Rain Celestial Sword terbang ke 10 helai energi pembantaian yang dikirim oleh Alsir. Dalam sekejap, Serpentine Rain Celestial Sword bersinar terang dan seekor ular piton raksasa muncul. Itu meraung sambil melepaskan napas amisnya, dan angin kencang menyapu ke depan. Ekspresi Alsir berjubah abu-abu masih acuh tak acuh sementara 10 helai energi pembantaian bertabrakan dengan badai yang diludahkan piton. Saat mereka bertabrakan, 10 untai energi pembantaian mengalami perubahan tak terduga yang membuat ekspresi Wang Lin berubah. Ada kilatan cahaya hitam dan 10 untai energi pembantaian berubah menjadi 10 angka. Ada pria dan wanita, tua dan muda, tetapi tanpa kecuali, mereka masing-masing memiliki tatapan tajam. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan dan mata mereka merah saat mereka menyerang badai. Selain itu, untaian energi pembantaian yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar. Masing-masing dari 10 gambar melepaskan setidaknya 1 juta untai energi pembantaian. Akibatnya, jumlah energi pembantaian di udara telah mencapai jumlah yang mengejutkan. Dari kejauhan, seolah-olah langit tertutup seluruhnya. Tidak peduli kemanapun seseorang melihat, ada energi pembantaian. Untaian energi pembantaian bersiul. Pada saat ini, semua aura dan suara dikeluarkan secara paksa. Satu-satunya hal yang tersisa adalah suara siulan dari energi pembantaian dan kejutan yang mereka pancarkan. Wajah Wang Lin menjadi sedikit pucat. Matanya berbinar dan kaki kanannya mundur selangkah. Dia memahami energi pembantaian dengan sangat baik. Kekuatan untaian energi pembantaian yang tak terhitung jumlahnya ini sangat mengejutkan. Bab 973 Yin dan Yang dari Heaven Dev Ying Bed. Saat energi pembantaian menyebar, beberapa datang ke Wang Lin. Fragmen Celestial Realm berputar lebih cepat di sekitar Wang Lin, hampir membentuk pusaran, untuk sepenuhnya melindunginya. Wang Lin terus mundur saat suara bantingan bergema di telinganya. Setiap suara adalah seuntai energi pembantaian yang menabrak fragmen alam surgawi. Begitu banyak untaian energi pembantaian, tapi Alsir berjubah abu-abu ini jelas tidak akan habis-habisan. Mata Wang Lin berbinar. Dia telah berpikir tentang bagaimana memecahkan jebakan ini. Ketika aku menyerap sepotong yang ekstrim itu, manik-manik penentang surga bergetar, mata Wang Lin bersinar sementara ratusan dan ribuan ide melintas di benaknya. Setelah manik penentang surga menyelesaikan 5 elemen, simbol logam, kayu, air, api, dan bumi menghilang dan digantikan oleh Yin dan Yang. Pada saat ini, seolah-olah Wang Lin telah memperoleh pencerahan. Tepat sekali. Apa yang dibutuhkan surga yang menentang manik adalah Yin dan Yang. Yang ekstrim ini sesuai dengan kebutuhan surga yang menentang manik. Wang Lin telah memikirkan tentang bagaimana memenuhi kebutuhan Yin dan Yang dari surga yang menentang manik-manik setelah 5 elemen diselesaikan. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, tidak ada perubahan pada tanda matahari dan bulan di langit yang menentang manik. Tidak peduli seberapa saleh kemampuan Alsir tampaknya, dia tidak dapat meramalkan fakta bahwa aku memiliki manik yang menentang surga. Apalagi aku bisa menggunakannya untuk menyerap yang ekstrim ini. Oleh karena itu, dia akan salah menghitung dan aku bisa memutuskan skema ini. Mata Wang Lin dingin saat dia menatap Alsir berjubah abu-abu. Semakin dia berpikir, tampaknya semakin layak. Adapun kesempatan dari surga yang menentang manik ditemukan, sejak saya mendapatkannya, bahkan kultivator langkah ketiga yang misterius dari Alheaven tidak dapat mendeteksi manik yang menentang surga. Aku tidak percaya Alsir bisa mendeteksinya. Petik 2. Adapun Ling Tianhou, ekspresinya suram. Alasan dia datang ke sini bukan untuk membantu Wang Lin, dia hanya suka menimbulkan masalah dalam segala hal yang dilakukan Alsir. Selain itu, dengan pemahamannya tentang Alsir, dia samar-samar menebak pentingnya Wang Lin. Semakin Alsir mementingkan hal ini, semakin tertarik dia untuk mengacaukannya. Apa menurutmu aku takut padamu? Ling Tianhou mencibir saat tangan kanannya membentuk segel. Dia menunjuk dan berteriak, hancurkan gaya ketiga, pengorbanan roh anak pedang. Setelah dia berbicara, ledakan energi pedang datang dari anak laki-laki yang dikelilingi oleh energi pembantaian yang tak ada habisnya. Dia melangkah maju dan mendarat di ular sanca yang dibentuk oleh pedang surgawi serpentin. Saat kakinya mendarat, kepala bocah itu tersentak dan dia menjerit. Lengking ini menjadi pedang tajam yang menembus ke dalam energi pembantaian. Saat bocah itu berteriak, tubuhnya jatuh menjadi kabut hijau dan dengan cepat memasuki pedang surgawi. Pengorbanan pedang. Pedang surgawi serpentin bergetar seolah telah menyerap pengorbanan bocah itu. Sebuah himne pedang yang bisa menembus langit tinggi muncul dan menghantam energi pembantaian dengan kekuatan yang tak terbayangkan.
Gemuruh, gemuruh. Serangkaian gemuruh yang mengguncang surga bergema dan badai besar melanda daerah itu. Saat dampak konstan berlanjut, untaian energi pembantaian menghilang di bawah energi pedang. Pada saat ini, dunia diselimuti energi pedang. Pusaran energi pedang terbentuk dari semua energi pedang di sekitar Ling Tianhou. Suara energi pedang menggantikan semua suara di dunia. Alsir berjubah abu-abu tidak peduli saat dia melihat semua energi pedang ini. Dia dengan tenang menatap Ling Tianhou, dia mengangkat tangan kanannya, dan dengan dingin berkata, energi pedangmu telah meningkat. Jika kamu bisa menerima serangan pria tua ini berikutnya, aku tidak akan ikut campur dalam pertempuran antara kamu dan Alsir itu. Dengan itu, tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk ke arah Ling Tianhou. Ketika dia menunjuk, seluruh langit menjadi hitam, seolah-olah ada tinta raksasa yang tersebar di atasnya. Kegelapan berputar dan seluruh dunia menjadi hitam. Karena kamu menjadi orang suci melalui pedang, maka aku akan melawanmu dengan pedang. Pembantaian, beralihlah ke pedang. Suara Alsir berjubah abu-abu itu datar, tetapi saat jarinya mendarat, untaian energi pembantaian yang tak terhitung jumlahnya berkumpul ke arahnya seperti orang gila. Untaian energi pembantaian itu masing-masing adalah kehidupan. Jutaan energi pembantaian berkumpul, dan pemandangan ini membuat Wang Lin terkesiap. Untaian energi pembantaian di sekitarnya berhenti mengejar dan mundur. Mereka berkumpul ke arah yang ditunjuk oleh Alsir berjubah abu-abu itu. Dalam sekejap, ketika untaian energi pembantaian menyatu, pedang panjang merah sepanjang 7 inci dan lebar 3 inci muncul di hadapan Alsir berjubah abu-abu. Pedang itu mengeluarkan asap. Alsir berjubah abu-abu dengan santai melambaikan tangannya dan pedang itu mengeluarkan himne pedang yang menggetarkan surga. Pedang berubah menjadi garis merah dan menembak ke arah pedang surgawi serpentin Ling Tianhou. Kedua pedang itu bergerak semakin cepat, dan ledakan sonik yang disebabkan oleh kedua pedang itu menyebar ke seluruh planet. Dalam sekejap, kedua pedang itu bertabrakan. Kedua pedang ini tidak benar-benar bersentuhan. Ada jarak 7 inci dari satu sama lain. Semburan gemuruh bergemuruh datang dari ruang 7 inci ini, dan sinar energi pedang yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan. Petir dalam jumlah besar tersebar ke segala arah. Sejumlah besar daya terkonsentrasi di ruang 7 inci ini. Alsir berjubah abu-abu mengangguk dan perlahan berkata, tidak buruk, kultivasi Anda telah meningkat sedikit, namun, jika hanya ini yang Anda dapatkan hari ini, Anda akan diusir dari planet Tian Yun oleh saya. Ling Tianhou mencibir saat dia melambaikan lengan bajunya dan lengannya terbuka. Dia berteriak, aku, Ling Tianhou, hanya mengembangkan dao pedang. Dalam beberapa tahun terakhir, saya memperoleh pencerahan dalam hukum pedang. Jubah abu-abu, aku tidak tahu kenapa kamu mau dimanipulasi olehnya, tapi jika kamu muncul di sini berarti kamu menyerah pada persahabatan kita sejak saat itu. Petik 2. Alsir berjubah abu-abu merenung tetapi tidak berbicara. Ling Tianhou menarik napas dalam-dalam dan melambaikan tangannya. Sebuah retakan muncul di antara alisnya dan sinar cahaya hitam keluar. Setelah cahaya hitam keluar, segera mengelilingi Ling Tianhou. Tak lama kemudian, tidak mungkin untuk melihat sosok Ling Tianhou. Saya menggunakan jiwa asal saya untuk memurnikan roh pedang. Saya menggunakan daging dan darah saya untuk memurnikan pedang. Akulah pedang dan pedang adalah aku. Petik 2. Suara Ling Tianhou keluar dari cahaya hitam dengan nada yang sangat aneh. Saat ini, cahaya hitam menjadi intens, dan Ling Tianhou duduk di dalamnya. Retak di antara alisnya terbuka dan tertutup dengan cara yang aneh. Matanya menunjukkan cahaya iblis, lalu perlahan menutup. Saat matanya tertutup, tubuhnya gemetar dan bayangan terbang keluar dari dahinya. Bayangan ini adalah pedang. Pedang yang dibentuk oleh jiwa asal Ling Tianhou yang dimurnikan olehnya sepanjang hidupnya. Saat pedang ini muncul, himne pedang seperti penyembahan datang dari seluruh planet Tian Yun. Semua pedang di planet Tian Yun mulai bergetar. Bayangan itu berkedip-kedip dan menembus cahaya hitam, menuju pedang surgawi serpentin. Pedang surgawi serpentin tampaknya memiliki kecerdasan. Itu berkedip merah dan menyerang ke depan. Jarak antara pedang menyusut dari 7 inci menjadi 3 inci. Saat bayangan itu bergerak, sebuah retakan robek di langit. Ketidakpedulian Alsir berubah untuk pertama kalinya. Matanya bersinar terang saat dia menatap bayangan pedang dan tertawa. Baik. Ling Tianhou, karena kamu mampu memperbaiki pedang sampai tingkat ini, aku akan menggunakan 70% kekuatanku untuk melawanmu. Petik 2. Setelah Alsir berjubah abu-abu selesai berbicara, dia mundur selangkah dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan suara gemuruh. Wajahnya sangat ganas ketika dia mengeluarkan raungan itu, dan untaian energi pembantaian yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari tubuhnya. Energi pembantaian mengelilinginya sebelum akhirnya menyerang ke depan. Itu menyatu dengan pedang pembantai, menyebabkan kekuatan pedang pembantai meningkat pesat.
Jarak 3 inci antara kedua pedang itu langsung runtuh. Kedua pedang, membawa kekuatan yang tak terbayangkan, bertabrakan. Ledakan. Tepat pada saat ini, sejumlah besar cahaya 7 warna muncul di langit yang gelap. Cahaya 7 warna ini mengelilingi mereka bertiga, dan saat berikutnya, mereka berada di luar angkasa di luar planet. Ujung kedua pedang itu bertabrakan di angkasa. Boom, 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 boom. Saat kedua pedang terus bertabrakan, badai kuat terbentuk di luar angkasa. Saat dua pedang terus bertabrakan, pedang energi pembantaian akhirnya roboh dan didorong mundur. Itu berubah menjadi untaian energi pembantaian yang tak terhitung jumlahnya sebelum menghilang. Adapun pedang surgawi serpentin, retakan muncul di tengahnya dan didorong ke belakang. Energi pembantaian berlangsung selama 3 napas waktu sebelum akhirnya runtuh dan berubah menjadi untaian gas abu-abu yang tak terhitung jumlahnya yang kembali ke Alsir berjubah abu-abu. Alsir tersenyum sebelum dia berbalik dan kembali ke planet Tianyun. Ling Tianhou, orang tua ini tidak peduli dengan masalahmu lagi. Saat pedang surgawi serpentin mundur, bayangan muncul dari celah dan berubah menjadi Ling Tianhou. Dia menatap langit dan mencibir. Alsir, dasar pistol, kamu akhirnya muncul. Ada kilatan cahaya 7 warna di mana Ling Tianhou memandang dan sosok Alsir terkondensasi rendah. Sosok ini adalah ilusi yang dibentuk oleh cahaya 7 warna. Setelah dia muncul, dia menatap Ling Tianhou dan dengan tenang berkata, Ling Tianhou, kita sudah bertarung, tapi kamu tidak punya alasan untuk mengganggu urusan Sekte Heavenly Fate saya. Bab 974 Saintress of Brilliant Void. Ling Tianhou memutar matanya dan mencibir sambil tidak melihat ke Alsir. Sebaliknya, matanya tertuju pada Wang Lin, dan dia berteriak, Wang Lin, Sekte Pedang Dalou orang tua ini kehilangan seorang tetua. Apakah Anda bersedia menjadi sesepuh dari Sekte Pedang Dalou? Petik 2. The Alsir mengerutkan kening. Mata Wang Lin berbinar. Ratusan pikiran melintas di benaknya sebelum dia menggenggam tangan dan berkata, terima kasih. Ling Tianhou memandang Alsir dan mencibir. Alsir, menurut kesepakatan kami, lelaki tua ini sekarang punya alasan untuk campur tangan. Alis Alsir mengendur. Setelah merenung sejenak, dia tersenyum dan menatap tajam ke arah Wang Lin. Dia dengan tenang berkata, begitukah? Kalau begitu, lupakan saja. Dia berbicara dengan santai sebelum menghilang dalam sinar cahaya 7 warna. Adegan itu menyebabkan pikiran Wang Lin bergetar. Dia menatap ke tempat Alsir menghilang dan mulai merenung. Ekspresi Ling Tianhou langsung menjadi suram dan dia mengerutkan kening. Pada akhirnya, dia hanya menamparkan tas pegangannya dan 5 cangkang kura-kura muncul. Mereka berputar di tangannya, dan Ling Tianhou sesekali membuat segel tangan. Tak lama setelah itu, ekspresi Ling Tianhou menjadi lebih suram dan dia bergumam, anak senjata sialan itu Alsir, apa yang dia maksud dengan ini? Saat dia merenung, dia mengangkat kepalanya dan menatap Wang Lin. Untuk Wang Lin yang direncanakan seperti ini oleh Alsir berarti dia pasti sangat berguna. Saya kira dia sangat berguna bagi Dao Alsir. Terutama mengingat orang ini adalah bagian dari seri burung Vermilion, skema Alsir terhadapnya pasti sangat penting, atau dia tidak akan mau menyinggung 4 sekte ilahi hanya untuknya. Jika rencananya berhasil, dia mungkin mendapatkan kekuatan yang dapat mengguncang 4 sekte ilahi. Jika ini benar, maka saya harus menghentikan anak tua bersenjata itu. Jika tidak, jika Alsir berhasil, saya tidak akan pernah memiliki harapan untuk mengubah keadaan melawan dia dalam hidup saya. Petik 2. Pikiran dengan cepat terlintas di benak Ling Tianhou. Namun, jika Wang Lin benar-benar penting baginya, mengapa dia pergi dengan begitu tenang, bahkan diagram ramalan tidak bisa melihat apapun? Aneh. Ling Tianhou menghela nafas sambil memandang Wang Lin dan perlahan berkata, Wang Lin, bahkan jika aku tidak datang untuk membantumu hari ini, Alsir tidak akan berani membunuhmu dengan mudah. Bagaimanapun juga, Anda adalah bagian dari seri burung Vermilion. Petik 2. Wang Lin masih memikirkan hubungan antara Ling Tianhou dan Alsir dari awal hingga akhir. Pada saat ini, dia menggenggam tangannya. Ada 3 orang di seri burung Vermilion, dan saya hanyalah salah satu dari mereka. Singkatnya, Junior akan mengingat bantuan Sword Sein. Petik 2. Ling Tianhou mengangguk dan tersenyum. Ketika Kaisar Suci Burung Vermilion berkuasa, aku hanyalah seorang junior. Kasih karunia-Nya telah membantu saya sebelumnya, tetapi itu sudah terlalu lama dan saya ragu dia mengingatnya. Anda adalah seri burung Vermilion, dan jika Anda mendapatkan kesempatan yang tepat, Anda akan menjadi Kaisar Suci Burung Vermilion berikutnya. Lebih baik kita berbicara sebagai sederajat. Lagi pula, kamu bukan lagi murid dari anak senjata tua itu, Alsir. Petik 2. Ekspresi Wang Lin tenang dan dia berkata, pedang suci bersikap sopan. Karena ini masalahnya, aku akan mendengarkan Sword Sein. Petik 2.
Ling Tianhou tertawa dan mengulurkan tangannya. Rekan kultivator Wang, ikuti lelaki tua ini ke planet Dalou. Setelah tidak habis terbuka, kita akan pergi ke Gua Surgawi. Petik 2. Wang Lin tersenyum dan mengangguk. Tolong tunjukkan jalannya. Keduanya dengan cepat bergerak. Planet Dalou tidak jauh dan mereka berdua adalah pembudidaya yang kuat, jadi mereka secara alami sangat cepat. Tidak butuh waktu lama sebelum planet Dalou muncul di hadapan mereka. Sepanjang jalan, Ling Tianhou tidak pernah berbicara tentang bagaimana Wang Lin telah membunuh murid-muridnya. Seolah-olah dia telah melupakannya. Sebaliknya, dia berbicara tentang mantra surgawi dan Dao dengan Wang Lin. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pertama kalinya dia dan Wang Lin berbicara satu sama lain. Sepanjang jalan, meskipun Wang Lin tidak banyak bicara, apa yang dia katakan membuat Ling Tianhou menatapnya dengan kagum. Wang Lin ini memang layak menjadi salah satu dari seri burung vermilion. Tidak hanya kultivasinya yang kuat, wawasan dan pemahamannya juga luar biasa. Petik 2. Saat mereka berbicara, Wang Lin juga merenungkan masalah tentang yang ekstrim dan membuat rencana. Wang Lin berpikir lama dan tidak bisa mengerti apa yang Alsir pikirkan karena mengabaikan ini begitu saja. Namun, dia memiliki tebakan yang samar bahwa tindakan Alsir tidak ditargetkan padanya, tapi, Wang Lin memandang Ling Tianhou di belakangnya. Apakah ini Ling Tianhou? Dari kejauhan, planet Dalou terlihat dipenuhi dengan energi pedang selain berwarna biru. Energi pedang ini terlihat sangat kacau dan tersebar. Namun, setelah kultivasi Anda mencapai tingkat tertentu, Anda akan melihat, setelah pengamatan yang cermat, bahwa energi pedang ini tidak normal. Energi pedang ini tidak dilepaskan oleh pembudidaya, tetapi oleh planet Dalou sendiri. Karena ini terlihat agak kacau. Namun, Wang Lin menyadari bahwa jika seseorang membimbing energi pedang ini, kekuatannya akan mengguncang bumi. Planet Dalou tidak termasuk dalam wilayah planet Tianyun. Orang tua ini menghabiskan upaya yang sungguh-sungguh untuk menyelesaikan permintaan pribadi dari Sekte Budidaya Void Cemerlang dan dihadiahi planet ini. Planet ini berasal dari planet ilusi yang selalu menyala di Brilliant Void Hell. Planet ilusi itu sangat besar, ribuan kali lebih besar dari planet Tianyun. Itu dimurnikan sebagai pedang oleh Master Void Spirit dari Sekte Brilliant Void Cultivation. Begitulah asal-muasal planet Dalou. Suara Ling Tianhou tenang, tetapi ada sedikit kebanggaan di dalamnya. Karena sebuah insiden, planet ilusi runtuh, dan planet Dalou adalah pecahan dari planet yang runtuh. Brilliant Void. Ekspresi Wang Lin berubah. Ini adalah kedua kalinya dia mendengar ini. Pertama kali dia mendengarnya dari King Sui. Tampaknya sistem bintang aliansi pernah disebut sistem bintang Void Brilliant. Sekte budidaya, mungkinkah ini sekte budidaya yang bernama Brilliant Void? Wang Lin merenung. Sekte budidaya Void Brilliant adalah satu-satunya planet budidaya peringkat 9 di aliansi. Namun, itu hanya disebut sebagai sekte budidaya Void Cemerlang oleh semua orang. Ling Tianhou secara alami melihat kebingungan Wang Lin dan menyadari bahwa Wang Lin tidak tahu banyak tentang ini, jadi dia menawarkan penjelasan. Mereka adalah satu-satunya yang menyimpan nama lama, Brilliant Void. Kenangan memenuhi mata Ling Tianhou. Dalam sistem bintang aliansi, setelah kultivasi seseorang mencapai tingkat tertentu, Anda dapat memilih untuk tidak bergabung dengan aliansi kultivasi. Namun, orang itu masih akan menghormati Sekte Brilliant Void Cultivation. Merupakan suatu kehormatan bisa diundang oleh mereka. Setiap 3000 tahun, Brilliant Void Cultivation Sect mengirimkan 3 giok undangan ke pembudidaya yang diakui untuk diundang ke Brilliant Void Hell untuk berkultivasi. Saat itu, baik saya dan Alsir memperoleh undangan bersama. Brilliant Void, Wang Lin diam-diam mencerna apa yang dikatakan Ling Tianhou. Sesaat kemudian, matanya bersinar dan dia berkata, karena setiap 3000 tahun orang masuk, maka saya kira orang-orang dari Sekte Budidaya Void Cemerlang keluar. Tentu ada orang yang keluar. Apakah Anda ingat wanita yang terlihat seperti wanita fana ketika Anda pertama kali kembali? Saat itu, orang ketiga yang pergi dengan saya dan Alsir adalah dia. Dia memiliki seorang murid perempuan di sampingnya, dan jika saya tidak salah, dia berasal dari Sekte Budidaya Kekosongan Cemerlang. Wang Lin terkejut. Orang pertama yang dia pikirkan adalah wanita berbaju pink yang mengundangnya. Sekte Brilliant Void Cultivation mempertahankan tradisi kuno. Selalu ada Brilliant Void Saintress. Aku hanya tidak tahu apakah dia adalah orang suci. Brilliant Void Saintress, Wang Lin mengusap pelipisnya. Semua yang dikatakan Ling Tianhou adalah hal-hal yang belum pernah dia dengar sebelumnya. 4 sekte ilahi Anda adalah penguasa Brilliant Void sejak dulu. Sayangnya, Ling Tianhou menggelengkan kepalanya dan tidak melanjutkan. Namun, kata ini menyebabkan pikiran Wang Lin bergetar saat mendengarnya. 4 sekte ilahi pernah menjadi penguasa Brilliant Void. Wang Lin pernah menebak kekuatan 4 sekte ilahi, tetapi tampaknya 4 sekte ilahi telah jauh melampaui imajinasinya.
Saat keduanya pindah, planet Dalou menjadi semakin dekat. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin datang ke planet Dalou. Semakin dekat dia, semakin dia bisa merasakan energi pedang tak berujung yang terus-menerus dikirim. Lautan menempati sebagian besar planet, dan satu-satunya sekte di planet ini adalah Sekte Pedang Dalou. Menara itu semua muncul di depan mata Wang Lin satu per satu. Murid dari Sekte Pedang Dalou terbang ke udara. Mereka memenuhi udara, dan setidaknya ada 10.000 dari mereka. Namun, apa yang Wang Lin anggap aneh adalah kebanyakan dari mereka berada di tahap ascendan. Meskipun ada beberapa pembudidaya yin ilusi, tidak ada satupun pembudidaya korporeal yang. Ling Tianhou samar-samar tersenyum dan berkata, apakah kamu merasa aneh bahwa Sekte Pedang Dalou yang agung memiliki begitu sedikit pembudidaya langkah kedua? Wang Lin tidak menyembunyikannya dan mengangguk. Memang aneh. Para murid dari 7 divisi Sekte Nasib Surgawi menekan budidaya mereka setiap hari. Mereka takut bahwa begitu mereka kehilangan kendali atas anjing laut mereka, mereka akan dimangsa oleh anak pistol tua itu. Ini tidak terjadi di sini. Hanya saja mereka yang memasuki langkah kedua memiliki tempat lain untuk dituju. Petik 2. Masing-masing dari puluhan ribu pembudidaya di bawah mereka memiliki pedang besar di punggung mereka. Mereka semua sangat hormat. Ketika Wang Lin dan Ling Tianhou turun, semuanya membungkuk serentak. Selamat datang, Sekte Master Pedang Suci. Suara ini seperti kilatan petir yang menggema di seluruh planet Dalou. Ling Tianhou tertawa. Pada saat ini, beberapa lusin orang terbang menuju Ling Tianhou. Mereka sangat hormat, dan beberapa dari mereka adalah orang-orang yang mengikuti Ling Tianhou ke Sekte Nasib Surgawi, jadi mereka tahu Wang Lin. Ketika mereka melihat Wang Lin, ekspresi mereka menjadi aneh. Mereka tidak bisa menebak mengapa Wang Lin bersama dengan Ling Tianhou. Tatapan Wang Lin menyapu puluhan ribu orang itu, dan dia berpikir. Dulu saat pertempuran dengan aliansi di wilayah utara, aku bertemu Chen Long, tapi di sini aku tidak melihatnya. Ling Tianhou melambaikan lengan bajunya, lalu dia terbang ke depan dan tiba di menara terbesar. Mulai hari ini dan seterusnya, Wang Lin akan menjadi sesepuh Sekte Pedang Dalou saya. Ling Tianhou hanya mengatakan satu hal sebelum menghilang ke menara besar. Penatua Wang, saya akan pergi ke kultivasi pintu tertutup untuk periode waktu ini. Anda akan aman di planet saya, Dalou. Perasaan ilahi Ling Tianhou bergema di dalam telinga Wang Lin. Bab 975 Roh yang Ketakutan. Implikasi dari Ling Tianhou untuk memberi tahu saya begitu banyak rahasia dan membantu saya adalah untuk menjalin hubungan yang baik dengan saya khawatir sebagian besar alasannya adalah bahwa saya adalah bagian dari seri burung vermilion, dan sebagian darinya adalah untuk meyakinkan saya. Ekspresi Wang Lin tenang, tetapi dalam hatinya dia perlahan merenungkan ini. Setelah Ling Tianhou memasuki menara, puluhan ribu murid Sekte Pedang Dalou semua memandang Wang Lin. Wang Lin sudah terbiasa dengan perhatian seperti ini. Perasaan ilahinya dengan tenang menyebar ke segala arah seperti badai. Perasaan ilahi dari kultivator Nirvana Skrier tahap awal bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh murid-murid Sekte Pedang Dalou ini. Dengan sapuan akal ilahi, semua ekspresi murid Sekte Pedang Dalou berubah sangat. Mereka memandang Wang Lin dengan hormat di mata mereka. Wang Lin dengan tenang berkata, di mana lelaki tua ini tinggal? Seorang kultivator wanita cantik dengan cepat bergerak maju dan berhenti 100 kaki dari Wang Lin. Dia dengan hormat berkata, murid Zhou Xiu menyapa tetua. Tetua datang tiba-tiba, jadi umumnya, para tetua memilih tempat tinggal mereka sendiri, suara Zhou Xiu sedikit kaku. Wang Lin mengambil langkah dan menghilang. Ketika muncul kembali, dia berada di samping menara yang berjarak 5.000 km. Setelah melirik, Wang Lin tidak masuk tetapi duduk di luar menara. Setelah duduk, dia melambaikan tangannya dan sejumlah besar batasan muncul. Adapun para murid, mereka semua tersebar. Mereka sesekali melihat di mana Wang Lin berada. Ekspresi Wang Lin suram saat dia duduk di sana. Dia merasa bahwa semuanya telah menjadi bagian dari rencana Alsir, seolah setiap langkahnya telah diramalkan oleh Alsir. Alsir, saat itu, aku membuatmu membuat kesalahan. Hari ini, aku akan membiarkanmu sepenuhnya salah. Petik 2. Wang Lin menamparkan tas pegangannya dan yang ekstrim muncul seperti matahari di tangannya. Wang Lin tidak berani menahannya secara langsung tetapi dengan kekuatannya. Wang Lin memiliki perasaan yang jelas bahwa jika dia memegangnya di telapak tangannya, panas akan menembus tangannya. Bahkan jiwa asalnya akan terluka parah. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki tubuh dewa kuno, dia bahkan tidak akan bisa menahannya dengan kekuatannya. Jika tubuh Dewa Purba saya sedikit lebih kuat, saya bisa menahannya tanpa terluka. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia tidak takut Ling Tianhou akan melihat ini. Ini adalah sesuatu yang dibentuk oleh karmanya dengan Alsir.
Jika seseorang mencurinya, itu akan menyelesaikan situasinya. Namun, ini paling banyak hanya menyelesaikan situasi, bukan menghancurkannya. Untuk mematahkan skema ini, dia harus melakukan sesuatu yang tidak diharapkan Alsir dan membuat ramalannya salah. Setelah merenung untuk waktu yang lama, Wang Lin mengatupkan giginya saat dia memegang jejak yang ekstrim dan menekannya di antara alisnya. Dia merasakan sakit yang datang dari antara alisnya dan yang ekstrim menghilang. Namun, seolah lautan api dengan panas yang tak terbayangkan telah muncul di tubuhnya. Itu membuatnya merasa seperti sedang dipanggang ke dalam oven. Ling Tianhou duduk di dalam menara yang menderu di planet Dalou, matanya memancarkan cahaya iblis. Retakan di antara alisnya terbuka sekali lagi. Dia menatap ke arah Wang Lin berada dan merenung. Ini, yang ekstrim. Mata Ling Tianhou tiba-tiba menyipit. Alsir, kau bajingan tua, apa yang kau pancing dengan yang ekstrim itu? Apa tujuanmu pada akhirnya? Ling Tianhou mengangkat tangan kanannya, tapi setelah sekian lama, dia menurunkannya. Dia menggelengkan kepalanya dan bergumam, Alsir, kau bajingan, mungkinkah kau ingin aku mengambil yang ekstrim itu? Lautan api di dalam tubuh Wang Lin sangat mengerikan dan terus menyala. Kabut putih keluar dari tubuhnya, tetapi yang aneh adalah, tidak ada jejak pakaiannya yang terbakar. Butiran besar keringat muncul di seluruh tubuh Wang Lin. Pakaiannya langsung basah kuyup. Lautan api ini seperti badai yang mengamuk di seluruh tubuh Wang Lin, dan suara benda-benda yang meledak datang dari seluruh tubuhnya. Api ini sangat ganas, dan hanya dalam waktu singkat, mereka mencapai tingkat yang menakutkan. Rasa sakit yang datang dari tubuh Wang Lin membuatnya memiliki ekspresi mengerikan di wajahnya. Seolah-olah manusia telah menelan batu bara yang terbakar. Jika bukan karena kemauan kuat Wang Lin, dia pasti sudah meraung kesakitan. Jika itu adalah pembudidaya lain, bahkan jika mereka memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi, mereka tidak akan mampu menahan panas ini. Itu hanya karena dia memiliki tubuh dewa kuno sehingga dia bisa mentolerirnya. Namun, jika ini berlangsung terlalu lama, bahkan Wang Lin tidak akan bisa menahannya dengan tubuh dewa kunonya. Waktu perlahan berlalu. Itu hanya 15 menit, tapi rasanya seperti bertahun-tahun bagi Wang Lin. Nyala api menjadi lebih kuat dan tubuh Wang Lin tidak bisa menahan gemetar. Dia tiba-tiba membuka matanya. Seolah-olah ada dua api biru di dalam matanya. Saat api tak terlihat ini menyebar, udara di sekitarnya mulai berderak di bawah panas. Ketika nyala api menjadi lebih kuat, Wang Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak membiarkan kami mengaum. Deru ini seperti suara gemuruh yang dengan cepat menyebar ke seluruh area. Pada saat ini, di gunung seperti Trisula tempat Alsir duduk, matanya yang tertutup sedikit terbuka, menampakkan tatapan yang bisa melihat semuanya. Tatapannya jatuh ke langit seolah bisa menembus jarak berapapun dan melihat Wang Lin di planet Dalou. Ekspresi Alsir tidak berubah, tapi dia sedikit mengernyit dan dengan lembut berkata, itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu makan, kamu akan meludahkannya dalam 7 napas waktu, 1, 2. Mata Alsir sangat jernih saat dia perlahan bergumam. Tubuh Wang Lin memancarkan cahaya merah iblis. Cahaya ini berasal dari panas di dalam tubuhnya saat api tak berujung terus membakarnya. Segera, nyala api telah menyebar ke setiap bagian tubuh Wang Lin. Pada saat ini, Alsir telah menghitung sampai 5. 6. Lautan api sepertinya meledak di dalam tubuh Wang Lin, dan sejumlah besar darah menyembur keluar dari tubuhnya. Wang Lin merasa bahwa jika dia tidak meludahkan yang ekstrim ini, dia akan terbakar menjadi abu. 7. Alsir dengan lembut meneriakkan kata terakhir. Saat ini, lautan api di dalam tubuh Wang Lin benar-benar meledak. Itu dikumpulkan dari setiap bagian tubuh Wang Lin dan dibebankan ke jiwa asalnya. Namun, tepat pada saat ini, jiwa asal Wang Lin diselimuti oleh awan dan manik yang menentang surga muncul. Saat manik yang menentang surga muncul, nyala api yang mengamuk tiba. Namun, sebelum itu bisa membahayakan jiwa asal Wang Lin, kekuatan isap aneh datang dari manik yang menentang surga, dan semua nyala api diserap olehnya. Mata Wang Lin bersinar terang saat rasa sakit di tubuhnya menghilang dan digantikan dengan kenyamanan yang tak terlukiskan. Setelah manik yang menentang surga menyerap semua nyala api, tanda matahari mulai berkedip dengan cepat. Kecerahannya adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat siapapun kecuali Wang Lin. Saat cahaya datang dari surga yang menentang manik, Ling Tianhou berseru dan menutup matanya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bangun sebelum mundur dengan cepat. Saat itu juga, dia melihat nyala api di tubuh Wang Lin menghilang. Kemudian dia tiba-tiba merasa ada malapetaka menimpanya. Dia tidak pernah mengalami perasaan ini, bahkan ketika dia menghadapi Alsir. Hanya saat dia pergi ke Sekte Brilliant Void Cultivation, dia memiliki perasaan yang sama. Sekarang, puluhan ribu tahun kemudian, dia sekali lagi merasakan perasaan ini, seolah-olah dia akan kehilangan akalnya jika dia tidak mundur.
Cahaya apa ini? Kepanikan memenuhi matanya saat Ling Tianhou dengan cepat mundur, dan ekspresinya sangat berubah. Dia memiliki perasaan samar bahwa cahaya tak terlihat mendekat dengan cepat. Ketakutan, tangan kanannya menamparkan dahinya dan kilatan cahaya keluar dari alisnya. Bayangan pedang yang digunakan untuk melawan Alsir terbang keluar dan menyerang ke depan tanpa ragu-ragu. Saat bayangan pedang terbang, cahaya tak terlihat muncul dan bertabrakan dengannya. Tidak ada orang luar yang bisa mendengar atau merasakan tabrakan ini, tetapi Ling Tianhou langsung batuk seteguk darah. Tubuhnya menabrak dinding dan terbang keluar dari menara. Bayangan pedang itu bergetar dan hampir roboh. Kemudian kembali di antara alis Ling Tianhou setelah mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Wajah Ling Tianhou menjadi lebih pucat dan dia mengeluarkan lebih banyak darah. Tubuhnya menjadi putus asa. Karena panik, kulit kepalanya kesemutan saat dia menyerbu ke bawah tanah dan bergegas menuju pusat planet Dalou tanpa ragu-ragu. Saat dia melarikan diri, tangan Ling Tianhou membentuk segel untuk membuka segel di depannya. Kepanikan memenuhi pikirannya, dan satu-satunya pikiran yang terpikir olehnya adalah memasuki pusat planet Dalou. Adapun Alsir di puncak gunung puncak Trisula di planet Tianyun, dia pada awalnya tenang, tapi segera ekspresinya berubah drastis. Perubahan ekspresi seperti ini sangat jarang terjadi pada Alsir. Jika orang luar melihat Alsir saat ini, mereka akan yakin sepenuhnya. Alsir Maha Kuasa yang tidak pernah salah dan yang ekspresinya tidak akan pernah berubah bahkan jika gunung Tai runtuh di hadapannya tidak akan pernah menunjukkan ekspresi seperti itu. Lebih penting lagi, jika hanya ekspresinya yang berubah, itu tidak akan menjadi masalah besar, tapi ada jejak keterkejutan di matanya. Sebagai anggota kelompok tetua aliansi dan penguasa planet Tianyun, dia adalah orang yang bisa meramalkan dunia, dan rencananya sedalam lautan. Kejutan ini cukup untuk mengguncang seluruh aliansi. Dia tersentak dan ketidakpercayaan memenuhi wajahnya. Tangan kanannya dengan cepat bergerak ke depan tubuhnya dan awan 7 warna muncul. Awan terbang ke depan seolah menolak sesuatu. Namun, ketika awan 7 warna melayang 5 kaki jauhnya, seolah-olah kekuatan tak terlihat mendekat dan awan itu runtuh. Setelah awan runtuh, sebuah tangan muncul dari kehampaan dan tanpa ampun berusaha meraih Alsir. Bab 975.1 Manik penentang surga terbuka sekali lagi. Apa ini? Bahkan dengan ketabahan mental Alsir yang telah diperkuat selama puluhan ribu tahun, dia merasa seolah jantung daunnya akan runtuh saat menghadapi tangan raksasa ini. Ketidakpercayaan memenuhi wajahnya. Dia dengan cepat mundur. Saat ini dia hanya bisa merasakan detak jantungnya meningkat dengan cepat seolah-olah akan meledak dari dadanya. Ekspresinya sangat suram dan kedua tangannya dengan cepat membentuk segel, lalu dia berteriak, kekuatan biduk. Setelah dia berbicara, dunia berubah warna dan sinar cahaya turun dari langit, menciptakan pelangi 7 warna. Cahaya ini segera menyelimuti Alsir yang mundur dengan cepat. Mata Alsir berbinar dan tangan kanannya tanpa ampun membanting ke depan. Cahaya 7 warna berubah menjadi pusaran yang sangat indah. Yang lebih luar biasa adalah ada 7 bintang yang bersinar di dalam pusaran. Ada desas-desus kuno bahwa ada bintang di utara dan bintang di selatan. Bintang selatan melambangkan kematian dan biduk melambangkan kehidupan. Saat ini, mantra Alsir sebenarnya mampu membentuk item legendaris. 7 pusaran berdiri di antara Alsir dan tangan raksasa itu. Namun, saat pusaran hendak memblokir tangan raksasa itu, tangan itu mengabaikan pusaran itu dan melewatinya. Seolah-olah semuanya halus untuk tangan raksasa itu. Ekspresi Alsir berubah sekali lagi. Dia mundur sekali lagi dan berteriak, Big Dipper Shatter. Salah satu bintang di dalam pusaran 7 warna runtuh. Pada saat yang sama, 6 bintang yang tersisa semuanya runtuh, menciptakan gelombang kejut yang tak terbayangkan. Namun, tangan besar itu tidak berhenti sejenak. Itu menembus gelombang kejut itu dan mencapai Alsir. Ini, apa-apaan ini? Kejutan memenuhi mata Alsir. Dia telah berkultivasi selama bertahun-tahun tetapi belum pernah melihat sesuatu yang begitu aneh. Pikirannya bergetar dan cahaya 7 warna muncul dari matanya. Setelah mengambil napas dalam-dalam, tangannya membentuk segel dan dia berteriak, takdir surgawi. Nasib surgawi adalah inti dari kultivasi Alsir. Tidak banyak orang yang memenuhi syarat untuk membuatnya menggunakan mantra ini. Namun, pada saat ini, dia menggunakan mantra yang tidak digunakannya selama puluhan ribu tahun tanpa ragu-ragu. Dia menggunakannya karena dia merasakan krisis hidup dan mati mendekat. Sesuatu yang hampir dia lupakan telah tiba. Krisis ini datang dari tangan raksasa itu. Saat Alsir berbisik, tangannya menunjuk ke langit. Langit tampak bergetar, dan semua awan menghilang, menampakkan langit yang cerah. Saat Alsir menunjuk, pemandangan yang mengejutkan semua orang yang melihatnya muncul di langit. Sebuah benda raksasa melingkar yang lebarnya puluhan ribu kilometer muncul di langit.
Dari bawah, itu tampak seperti kompas raksasa. Ada cincin rune yang tak terhitung jumlahnya berkedip di kompas ini, cukup untuk membuat pikiran seseorang bergetar. Benda ini terlalu besar. Bahkan planet Tian Yun terasa kecil dibandingkan dengannya. Mata Alsir mengeluarkan cahaya aneh dan terlihat sangat serius. Tangannya membentuk segel, lalu dia menunjuk ke langit dan berteriak, "Akui kehendak langit." Setelah dia berbicara, suara keras bergema di langit. Suara ini menyebar ke seluruh planet, dan bahkan planet-planet terdekat pun dapat mendengar gaungnya. Kompas besar mulai berputar dengan suara ini. Saat itu berputar, kekuatan tak terbatas yang bisa membalikkan langit berasal darinya. Saat Alsir mundur, dia menyerang ke arah tengah kompas raksasa saat tangan itu menggapai ke arahnya. Ketika dia mendekat, tangannya dengan cepat membentuk segel dan dia memulai ramalannya. Semakin dia menuhan, semakin suram ekspresinya, sampai dia pucat. Semua ini terdengar lambat, namun kenyataannya, hanya butuh sekejap. Aku tidak bisa menahannya. Mata Alsir berbinar dan tangan kanannya berputar. Kompas raksasa di belakangnya berputar sekali lagi. Saat gemuruh datang dari kompas, ia melepaskan kekuatan kuat yang terkondensasi di hadapan Alsir dalam upaya untuk menghentikan tangan raksasa itu. Ini tidak berputar cukup cepat. Orang tua ini telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun. Saya tidak percaya saya tidak bisa membayangkan cara untuk memecahkannya. Takdir surgawi, buka 6 segel. Setelah Alsir berbicara, kecepatan kompas tiba-tiba meledak ke tingkat yang tak terbayangkan. Itu sudah tak terbatas ukurannya, tapi terus mengembang sampai ukurannya tak terbayangkan. Jika Anda melihat planet Tian Yun dari kejauhan, Anda akan melihat gambar kompas yang sangat besar. Kompas ini berwarna hitam dan putih dan terus berkedip. Dibandingkan dengan kompas, planet Tian Yun hanya berukuran 1/10. Saat kompas melebar, gemuruhnya yang berputar menjadi lebih keras. Rambut Alsir bergerak tanpa angin, dan tangannya bergerak sangat cepat, menciptakan bayangan. Saat dia melanjutkan ke dewa, ada sedikit kecemasan di matanya, dan matanya merah. Tangan raksasa itu semakin dekat dan lebih dekat ke Alsir. Itu kurang dari 300 kaki darinya ketika matanya bersinar terang dan tangan kanannya tiba-tiba berhenti. Saya tidak bisa mendevosi keseluruhan cerita, tapi saya menemukan cara untuk menolaknya. Alsir ragu-ragu sebentar dan menghela nafas. Tanpa ragu, tangan kanannya menunjuk ke sela alisnya. Meskipun ini tampak lambat, tangannya membentuk beberapa segel di sepanjang jalan. Akhirnya, jarinya tampaknya menjadi eksistensi yang akan bertahan selama-lamanya, dan itu mendarat di antara alisnya. Raungan menggelegar bergema di dalam benak Alsir seolah-olah ada kilatan petir di dalam kepalanya. Tubuhnya bergetar dan hantu yang tak terhitung jumlahnya datang dari dalam dirinya. Mereka semua adalah hantu yang terlihat persis seperti Alsir. Segera, langit dipenuhi dengan semua pengamat. Jika benda ini ingin menyerap energi asal, biarkan ia menyerap. Hantu Alsir yang tak terhitung jumlahnya semuanya mengarah ke tangan raksasa itu. Alsir merah di depan mendekat, dan tangan besar itu memberi isyarat. Alsir merah runtuh, tetapi bukannya tersebar, dia benar-benar terserap oleh tangan raksasa itu. Saat gemuruh berlanjut, hantu Alsir runtuh dan diserap satu demi satu. Di belakang, ekspresi Alsir menjadi lebih pucat, dan ada tanda ramalan berkedip di dalam matanya. Aku ingin melihat seberapa banyak benda ini dapat menyerap. Hanya dalam waktu 10 napas, hampir semua hantu runtuh dan terserap. Tangan raksasa itu sepertinya tidak puas, dan itu mendekati Alsir. Cahaya ramalan di mata Alsir menjadi lebih kuat dan tangan kanannya tidak ragu-ragu untuk menunjuk ke antara alisnya sekali lagi. Kemudian lebih dari 1000 hantu muncul dan menyerang ke depan. Ini berlanjut sampai Alsir telah memanggil lebih dari 1000 hantu untuk mengisi daya dan diserap oleh tangan raksasa itu 4 kali. Kemudian tangan raksasa itu perlahan mundur. Itu tidak lagi memperhatikan Alsir dan akan menghilang. Alsir sedang menunggu saat ini. Terlalu banyak bayangannya yang telah diserap oleh tangan raksasa ini. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Aku tidak peduli mantra apa yang membentukmu, tapi kamu akan memuntahkan semua energi asal yang kamu serap dariku. Tubuh Alsir berkedip. Saat tangan raksasa itu hampir menghilang, Alsir tanpa ampun menekan gunung berbentuk trisula. Bumi bergetar hebat dan bertonton batu jatuh dari gunung, menimbulkan sejumlah besar debu. Saat gunung bergetar, retakan muncul dan menyebar. Sepertinya ketiga gunung itu akan runtuh. Trisula nasib surgawi. Saat Alsir berteriak, ketiga gunung itu benar-benar runtuh. Sejumlah besar kerikil jatuh, lalu seberkas cahaya perak melesat dari tengah tiap gunung. Guncangan di tanah mencapai puncaknya, dan ketika itu terus menyebar, banyak pembudidaya terbang ke udara. Ketiga sinar cahaya itu semakin menampakkan diri saat gunung-gunung runtuh. Akhirnya, saat Alsir mengulurkan tangan, cahaya perak yang terang muncul dari tanah.
Cahaya perak berkedip saat terbang, mengungkapkan itu sebagai trisula sepanjang 100 kaki. Trisula ini benar-benar berwarna perak dan mengeluarkan aura buas. Berbekal trisula, mata Alsir berbinar dan dia tanpa ampun melemparkannya. Trisula terlalu cepat. Itu bersiul di udara menuju tangan raksasa yang sebagian besar telah menghilang. Ada kilatan cahaya perak ketika trisula mendekati tangan raksasa itu dan menembusnya. Tangan raksasa itu gemetar dan sejumlah besar energi asal mengalir keluar dari tempatnya tertusuk. Saat energi asal yang keluar, dengan cepat terbang menuju Alsir. Itu berubah menjadi hantu dan menyatu kembali dengannya. Bab 976 Manik Penentang Surga terbuka sekali lagi. Tangan raksasa itu berhenti sejenak, berhenti menghilang, dan muncul kembali dari kehampaan. Itu dengan cepat mencapai Alsir. Cahaya ramalan di Alsir menjadi lebih kuat, dan tangan kanannya mengulurkan tangan. Trisula berbalik dan menyerbu ke arah tangan raksasa itu lagi. Namun, saat hendak menembus tangan raksasa itu lagi, tangan raksasa itu tiba-tiba berbalik dan meraih Trisula. Terdengar suara gedebuk yang keras dan kemudian suara berderak keluar dari Trisula. Cahaya perak bocor keluar dari Trisula dan diserap oleh tangan raksasa itu. Ini hanya berlangsung sesaat sebelum tangan raksasa itu melepaskan cengkeramannya. Itu tidak lagi peduli tentang Trisula dan langsung menuju Alsir. Alsir hendak mundur ketika tangan raksasa itu menggenggam kekosongan. Dengan genggaman ini, tubuh Alsir bergetar seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menangkapnya. Setelah tangan besar itu meraih Alsir, tangan itu tanpa ampun meremasnya. Tubuhnya bergetar dan sejumlah besar hantu muncul. Saat hantu muncul, mereka diserap oleh tangan. Penyerapan ini beberapa kali lebih cepat daripada kecepatan Alsir yang melepaskan hantu. Alhasil, kerugian yang dialami Alsir tak terbayangkan. Setelah hanya 10 napas waktu, raksasa itu menjadi hampir padat, tetapi tidak terus menyerap. Ia perlahan mengendurkan cengkeramannya, perlahan mundur, dan menghilang ke dalam kehampaan. Kali ini, Alsir tidak berani mengejarnya. Wajahnya pucat dan matanya agak linglung. Tubuhnya bergetar dan dia langsung batuk seteguk darah. Aku salah, pertama, aku salah tentang Wang Lin dan menyebabkan hal ini muncul, lalu aku salah sekali lagi tentang ini dan membiarkannya melahap lebih banyak lagi, Sang Alsir merenung dalam diam saat dia menarik Trisula dan kembali ke planet Tian Yun. Tanpa ragu-ragu, dia memilih untuk memasuki budidaya pintu tertutup. Tangan ilusi itu tidak berniat membunuh. Itu hanya ingin menyerap. Setelah cukup terserap, ia pergi, sayangnya, saya mendewakan babak pertama tetapi tidak yang kedua. Tangan itu bukanlah entitas yang mati, itu adalah sesuatu yang dikendalikan oleh roh. Alsir tersenyum kecut. Jika dia tidak mengambil inisiatif untuk menyerang, kekalahannya tidak akan terlalu besar. Namun, saat ini dia hanya bisa menghela nafas. Saya hanya ditangkap oleh tangan raksasa selama 10 napas waktu, tetapi jika itu adalah kultivator nirvana saterer lainnya, daging, darah, dan jiwa asal mereka akan terkuras seluruhnya. Saat dia menghela nafas, Alsir tampak lebih tua. Dia tahu bahwa apa yang hilang bukan hanya energi asalnya. Sekarang ada celah di hati daunnya yang sempurna. Sebelumnya, saya hanya salah sekali dalam hidup saya. Saat dia memikirkan ini, Alsir kembali ke Sekte Heavenly Fate dan duduk di atas batu biru. Wajahnya mulai menua dengan kecepatan yang terlihat. Dulu, saya membuat kesalahan dalam ramalan mengenai kelompok tetua aliansi, dan celah muncul di hati Dao saya. Kemudian saya memiliki kesempatan bertemu dengan dia. Meskipun hanya satu tatapan, saya memperoleh pencerahan. Retakan di hati Dao saya dari kesalahan saya menunjukkan tanda-tanda pulih. Kemudian, setelah puluhan ribu tahun pemahaman, hati Dao saya kembali lengkap. Saya akan membentuk Dao surga saya sendiri untuk menggantikan Dao surga. Namun, saya salah 2 kali berturut-turut. The Alsir mengungkapkan ekspresi pahit. Meskipun saya membuat kesalahan dengan masalah tentang Wang Lin di Tanah Roh Iblis, semuanya kembali ke jalur yang saya rencanakan pada akhirnya. Namun, kali ini saya yang pertama salah tentang dia, lalu saya salah tentang tangan, Alsir menggelengkan kepalanya dan melihat ke langit untuk waktu yang sangat lama. Dia perlahan menutup matanya dan mendesah di dalam hatinya. Adapun Ling Tianhou, wajahnya dipenuhi dengan kepanikan dan kulit kepalanya mati rasa saat dia menyerang ke arah pusat planet. Dia bisa merasakan cahaya tak terlihat mengejarnya, dan tidak ada segel yang dia tempatkan bisa mempengaruhinya. Hampir kehilangan akalnya, Ling Tianhou tiba di tepi inti planet dan melangkah masuk sambil mengatupkan giginya. Ketika saya memperoleh planet Dalou, saya tahu ada sepotong api yang digunakan untuk memperbaiki sisa planet ini. Pada saat krisis ini, saya harap saya dapat menggunakan nyala api ini untuk menahannya. Tepat saat dia memasuki inti, dia merasakan gelombang panas mengalir di wajahnya. Cahaya tak terlihat dengan cepat mendekatinya dan langsung memasuki inti.
Dalam sekejap, itu berubah menjadi tangan raksasa dan meraih ke arah Ling Tianhou. Ling Tianhou berlumuran keringat dingin dan hatinya meraung, apa ini? Saya hanya melihat Wang Lin dengan akal ilahi saya. Kenapa tidak berhenti mengejarku? Petik 2. Dia mengatupkan giginya dan bergerak menuju nyala api. Dia sangat cepat, tetapi saat dia akan mencapai nyala api, tangan raksasa di belakangnya melambai dengan lembut. Ling Tianhou batuk seteguk besar darah, tetapi dia bergerak lebih cepat dan melihat api di depannya. Nyala api itu berbentuk seperti burung vermilion hitam. Ling Tianhou tanpa ampun mengatupkan giginya saat dia menyerang Vermilion Bird, tetapi saat dia semakin dekat dengan nyala api, tangan raksasa itu dengan lembut menggenggam. Saat ini, tubuh Ling Tianhou bergetar. Dia merasakan kekuatan yang kuat datang dari semua sisi dan menguncinya di tempat. Kemudian tangan besar itu tanpa ampun meremasnya, dan wajah Ling Tianhou menjadi pucat. Dia bisa merasakan daging, darah, energi asal, dan bahkan jiwa dan jiwanya yang asli disedot. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, itu tidak berpengaruh. Setelah 6 napas waktu, mata Ling Tianhou melebar dan keputusasaan memenuhi matanya. Pada saat ini, dia bahkan tidak bisa mengaum. Namun, tepat pada saat putus asa, cahaya hantu melintas di antara alisnya dan menyebabkan kekuatan hisap berhenti sejenak. Pada saat yang sama, tangan raksasa yang memegang Ling Tianhou tiba-tiba mengendur dan kemudian menghilang. Ling Tianhou memperhatikan semua ini, dan dia merasa seperti baru saja mengalami krisis. Dia tidak tahu bahwa jika bukan karena Alsir kehilangan terlalu banyak, dia akan benar-benar dimakan. Tetap saja, hanya 6 napas waktu itu yang cukup bagi tangan untuk menyerap sebagian besar kekuatan Ling Tianhou. Dia tersenyum pahit dan mendesah. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan Alsir, tapi dia memutuskan untuk tidak keluar. Dia harus pergi ke kultivasi pintu tertutup untuk pulih sebanyak mungkin. Adapun menemukan Wang Lin untuk membalas dendam untuk ini, Ling Tianhou terlalu takut. Saat dia memikirkan ide ini, dia membuangnya dari pikirannya. Dia tidak ingin menghadapi tangan aneh itu. Wang Lin duduk di luar menara di Dalou Sword Sect. Lautan api telah menghilang dan digantikan oleh gelombang cahaya terang dari surga yang menentang manik. Saat cahaya terang muncul, dia merasakannya terbelah menjadi dua. Satu sinar menuju Ling Tianhou di menara raksasa dan yang lainnya pergi ke kehampaan. Dia tidak tahu kemana perginya. Namun, tidak butuh waktu lama bagi kedua sinar cahaya ini untuk kembali hampir bersamaan dan memasuki surga yang menantang manik. Pada saat ini, manik yang menentang surga tiba-tiba bergetar. Pola matahari di langit yang menantang manik bersinar terang. Setelah dua sinar cahaya masuk, itu mulai berputar perlahan. Selain Wang Lin, tidak ada orang lain yang bisa memperhatikan ini. Karena reaksi drastis Ling Tianhou, semua murid tersebar, tetapi mereka dipenuhi dengan kebingungan. Wang Lin terlihat sangat normal, seolah tidak ada yang terjadi. Namun, karena surga menentang manik yang menyerap yang ekstrim, gelombang besar terjadi di dalam tubuhnya. Pola matahari di langit yang menentang manik mulai berputar semakin cepat. Itu berubah menjadi badai ringan yang akhirnya menyelimuti seluruh keberadaannya di dalam cahaya. Cahaya ini mengandung sedikit kehangatan. Dia tidak hanya merasa tidak nyaman, dia juga sangat, sangat nyaman. Saat cahaya memenuhi tubuhnya, Wang Lin menjadi tenang. Energi asal di dalam tubuhnya mulai berputar lebih cepat. Setiap kali itu menyelesaikan siklus, jejak sepotong cahaya akan memasukinya. Akhirnya, energi asal Wang Lin mengandung sedikit panas. Saat energi asal berubah, jiwa asal Wang Lin mulai perlahan berubah. Jiwa asalnya awalnya adalah naga petir kuno, tapi sekarang kabut merah dalam jumlah besar telah muncul di atasnya. Bab 977 Manik Penentang Surga terbuka sekali lagi. Kabut ini berwarna merah dan berputar perlahan. Itu secara bertahap tumbuh lebih kuat karena menyerap cahaya. Tidak hanya jiwa asalnya, bahkan tubuhnya berangsur-angsur berubah di bawah cahaya. Tubuh dewa kunonya sudah sangat kuat, dan setelah menyerap cahaya ini, tubuhnya menjadi lebih kuat. Seiring waktu berlalu, kulit Wang Lin perlahan memerah. Tetesan keringat menghilang saat angin bertiup. Meskipun ini menyebabkan kedinginan, Wang Lin tidak bisa merasakannya. Suasana panas muncul dalam jarak 1000 kaki darinya. Jika ada yang berani mendekat, mereka akan dihentikan oleh panas. Jika mereka mencoba untuk memaksa masuk, jiwa mereka akan segera hancur. Wang Lin duduk di lingkungan yang relatif tenang ini selama 10 hari. Selama 10 hari ini, dia tidak bergerak dan tenggelam dalam perubahan drastis yang terjadi di dalam tubuhnya. Kultivasinya hanya kurang sedikit pemahaman untuk mencapai tahap pertengahan Nirvana Skrier setelah pertempuran antara Alheaven dan Aliansi. Selama 10 hari ini, tidak ada perubahan dalam kultivasinya. Bagaimanapun, pencerahan adalah sesuatu yang hanya bisa dicari, bukan dipaksakan.
Namun, pada hari ke-11, ketika surga menentang Manik berubah sekali lagi, situasi ini berubah. Matahari di surga menentang Manik yang berputar dengan cepat melambat, dan pada siang hari ke-11, itu benar-benar berhenti. Namun, saat itu berhenti, mata ketiga Wang Lin terbuka dengan sendirinya. Ada kilatan cahaya merah saat sumber energi keluar dan memasuki pola matahari di langit yang menentang Manik. Sebagian besar sumber energi Wang Lin berasal dari gulungan pertempuran. Sebagian kecil diserap dari api dari klan Tato di planet Suzaku. Keduanya merupakan sumber energi asal, sehingga mudah menyatu dan tetap berada di mata ketiga. Itu adalah kartu as terakhir yang disiapkan Wang Lin untuk pertempuran. Pada saat ini, sumber langka memasuki surga menentang Manik. Seolah-olah kunci surga yang menentang Manik ditemukan. Manik yang menentang surga bergetar dan kekuatan yang kuat keluar. Kekuatan ini membawa jiwa asal Wang Lin ke surga menentang Manik. Wang Lin hanya merasakan penglihatannya kabur, dan ketika dia mendapatkan kembali penglihatannya, dia melihat pemandangan yang familiar itu. Di tempat yang seperti kehampaan ini, ada sebuah pintu besar. Pintu ini setinggi langit dan Wang Lin seperti semut sebelumnya. Wang Lin menatap pintu. Setiap kali dia melihat pintu ini, dia merasa sangat terkejut. Terakhir kali, dia hanya melihat sekilas ke dalam, dan ketika dia terbangun, dia samar-samar menjadi sadar akan sumbernya. Setelah merenung untuk waktu yang lama, Wang Lin melayang ke depan dan semakin dekat ke pintu. Saat Wang Lin mendekat, pintu bergemuruh dan celah terbuka. Saat celah ini muncul, hantaman yang tak terbayangkan datang dari dalam. Dampak ini bisa dirasakan tetapi tidak terlihat sama sekali. Ketika itu mengenai Wang Lin, dia menjadi terkejut dan berhenti bergerak. Sama seperti sebelumnya, dia kesurupan. Namun, kali ini, saat Wang Lin mengalami trans, aura panas datang dari pintu dan memasuki tubuh Wang Lin. Ini menyebabkan pikirannya bergetar dan dia menjadi sadar. Yang ekstrim. Wang Lin dengan jelas merasa bahwa aura panas ini adalah yang ekstrim yang diserap oleh surga yang menentang surga. Saat dia merenung, ada sedikit pencerahan di mata Wang Lin. Selesainya 5 elemen membuat pintu yang menentang surga muncul, tetapi tidak mungkin untuk masuk. Saat itu, saya tidak dapat memasuki pintu dan hanya pikiran saya yang hilang di dalamnya. Setelah 5 elemen muncullah Yin dan Yang. Sekarang Manik yang menentang surga telah menyerap yang ekstrim, persyaratan Yin dan Yang setengah selesai. Inilah mengapa itu membuat saya sadar ketika saya tersesat dalam trans. Saya hanya tidak tahu apa peran ekstrim Yin yang akan dimiliki, jika Yin dan Yang lengkap, apa yang akan terjadi. Wang Lin merenung lama sebelum melihat ke pintu dan melayang ke arahnya. Kali ini, bahkan jika dia melihat celah itu, dia tidak lagi kesurupan. Dia semakin dekat dan dekat sampai dia di sebelahnya dan selangkah lagi dari lubang kecil. Pada saat itu, perasaan seperti semut muncul di hatinya sekali lagi. Ketegasan memenuhi mata Wang Lin saat dia mengangkat kakinya dan melangkah menuju pintu yang sepertinya menahan langit. Saya ingin tahu rahasia sebenarnya dari surga yang menentang Manik. Tepat saat kaki kanan Wang Lin hendak mendarat di celah ini, tubuhnya bergetar. Seolah-olah hembusan udara dingin telah menembus tubuhnya. Wang Lin tiba-tiba merasakan jiwanya ditarik keluar dan didorong kembali oleh angin dingin. Dia menghilang ke dalam kehampaan yang tak berujung. Saat dia terus mundur, Wang Lin merasakan dirinya memasuki jejak. Dia merasa dirinya menyusut, dan 1000 tahun kultivasinya terbalik. Semuanya mundur hingga akhirnya ia menjadi bayi dalam kandungan ibunya. Suara detak jantungnya dengan jelas memasuki telinga Wang Lin, dan kasih sayang yang telah lama hilang dari orang tuanya memasuki pikirannya. Namun, ini hanya berlangsung sesaat sebelum angin dingin menghempaskannya. Wang Lin mencoba mundur sekali lagi, tetapi kali ini ada kekuatan misterius yang menghentikannya. Namun, dibandingkan dengan angin dingin, kekuatan misterius ini sungguh tidak berarti. Kekuatan misterius yang menghentikannya untuk mundur hancur. Apa yang dilihat Wang Lin sangat mengejutkannya. Kejutan semacam ini sangat jarang terjadi dalam 1000 tahun kultivasinya. Ini, gumam Wang Lin. Dia melihat langit biru, awan putih, dan burung terbang di bawah awan putih. Burung ini sangat indah. Ia memiliki bulu berwarna-warni dan penerbangannya dipenuhi dengan semangat. Itu terbang seolah-olah sedang melukis di langit dan kemudian secara bertahap memudar. Menatap burung yang menghilang di kejauhan, Wang Lin mendapat ilusi bahwa burung ini adalah dirinya sendiri, itu sangat akrab, sangat akrab. Dia melihat umur pendek burung itu. Meskipun bagi orang lain hidup ini tampak membosankan, bagi Wang Lin, itu adalah kenangan dari waktu yang sangat lama sekali. Kenangan dari kehidupan ini telah disentuh dan dibuka. Sumber asal, ini adalah asal sumber, seolah-olah sambaran petir meledak di benak Wang Lin, dan dia sepertinya menangkap jejak. Kehidupan burung itu tidak lama, hanya beberapa dekade. Ketika Wang Lin melihat burung itu mati di mulut ular piton, dia merasakan sakit di hatinya.
Ketika tatapan sekarat burung yang sepertinya melihat semuanya mendarat di mata Wang Lin, ingatan tersembunyi yang tidak dapat dibuka dengan kekuatan apapun sekarang terbuka. Tubuh Wang Lin mundur dengan keras, dan angin dingin menerpa dia kembali. Namun, kekuatan aneh yang mencegahnya mundur muncul sekali lagi. Kali ini kekuatan ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Angin dingin ini tidak berpengaruh pada kekuatan misterius ini. Perjuangan antara dua kekuatan itu seperti raungan abadi. Setelah waktu yang lama, retakan muncul di penghalang yang dibentuk oleh kekuatan misterius. Tubuh Wang Lin melewati celah, dan pada saat itu, dia melihat lampu merah. Sebelum dia bisa melihatnya dengan jelas, kekuatan yang tak terbayangkan datang dari dalam celah yang dia masuki dan mendorong tubuhnya. Wang Lin merasakan tubuhnya tercabik-cabik menjadi bagian yang tak terhitung jumlahnya. Saat dia didorong ke belakang, seluruh tubuhnya runtuh. Saat itu runtuh, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Dia masih berdiri di kaki langit raksasa yang menentang pintu. Kaki kanannya terangkat ke udara dan dia akan melangkah masuk. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan keterkejutan di dalam matanya perlahan mereda. Semuanya terjadi begitu saja saat dia mengangkat kakinya. Pada saat ini, celah di pintu yang menentang surga perlahan tertutup. Kemudian berubah menjadi ilusi dan menghilang di hadapan Wang Lin. Di dalam sekte pedang Dalou, Wang Lin perlahan membuka matanya dan melihat kenyataan di sekitarnya. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas dan berdiri. Saat dia berdiri, aura yang sangat kuat meledak dari tubuhnya. Aura ini sangat kuat dan telah mencapai puncak nirvana Skrier tahap menengah. Jadi ini sumber asal. Bab 978 Jalan Sempit. Energi asal kultivator nirvana Skrier tahap pertengahan puncaknya menyapu planet Dalou seperti badai. Sebuah pusaran terbentuk dengan Wang Lin sebagai pusatnya. Pusaran ini menderu-deru saat mengelilingi seluruh planet. Ini tiba-tiba membuat setiap murid sekte pedang Dalou merasa seperti gunung yang menekan mereka. Energi spiritual mereka mulai bergerak sendiri untuk melawan. Seolah-olah mereka tidak akan mampu menahannya jika mereka tidak melakukan ini. Dari kejauhan, sepertinya ada pusaran gila di atas planet Dalou. Wang Lin berada di tengah pusaran dengan rambutnya mengalir tertiup angin. Tangannya berada di belakang punggungnya saat dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Matanya bersinar terang, seolah mengandung langit berbintang yang cemerlang di dalamnya. Tatapan ini jatuh ke mata para murid sekte pedang Dalou, dan dia seperti keberadaan yang kekal bagi mereka. Wang Lin hanya berdiri dengan tenang. Dia dengan tenang melihat ke langit dan dengan tenang memahami pemahaman di dalam hatinya. Mungkinkah hidup itu menjadi kehidupanku sebelumnya? Saat Wang Lin merenung, dia tenggelam dalam semua yang dia lihat ketika dia mengangkat kakinya di depan pintu yang menentang surga. Asal sumber, apa asal sumbernya, burung itu, bukankah kehidupan saya sebelumnya, tapi simbol kehidupan mentalitas saya. Burung itu mati bagi seekor ular piton. Apa artinya? Wang Lin mengerutkan kening. Dia masih tidak bisa memahaminya, tetapi dia sepertinya telah memahami beberapa petunjuk. Ini hanyalah penyelesaian kecil karena surga menentang manik yang menyerap yang ekstrim. Jika saya ingin melihat semuanya, saya membutuhkannya untuk menyerap energi yin dan mencapai kesempurnaan penuh. Mungkin, nanti aku punya jawaban. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan matanya bersinar. Tidak masalah jika Alsir berencana melawanku atau Ling Tianhou. Dia salah kali ini. Jebakannya telah rusak. Wang Lin mencibir dan melangkah menuju kehampaan. Tatapannya menyapu melewati menara raksasa tempat Ling Tianhou berada. Sebuah lubang raksasa telah muncul di sisi menara raksasa itu. Masih ada sisa-sisa fluktuasi energi asal. Setiap kali surga menentang manik terbuka, itu membutuhkan energi asal dalam jumlah besar. Ketika diaktifkan kali ini, energi asal di daerah tersebut tidak terpengaruh, namun Ling Tianhou melarikan diri dengan tergesa-gesa. Waktu pelariannya cocok ketika dua sinar cahaya keluar dari surga menentang manik. Jelas salah satu dari mereka mengejar Ling Tianhou. Petik 2. Wang Lin mengambil langkah dan meninggalkan planet Dalou. Siapa yang menjadi sasaran sinar cahaya lain dari surga yang menentang manik? Wang Lin merenung, lalu matanya berbinar saat dia bergumam, akan lebih baik jika itu adalah Alsir. Dia menarik pikirannya dan tidak lagi memikirkan masalah ini. Kemudian dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang keluar angkasa. Skema Alsir telah rusak, jadi tidak perlu tinggal di planet Dalou. Sekarang saya perlu membuat beberapa persiapan untuk menuju ke tanah roh iblis. Saya mengontrol satu dari 4 gua, jadi saya bisa mengalahkan beberapa orang. Saat Wang Lin terbang, beberapa pikiran terbang di benaknya. Wang Lin tidak menggunakan spatial bending, jadi dia tidak secepat dia terbang melalui ruang angkasa seperti sinar cahaya. Beberapa jam kemudian, dia melihat sebuah planet yang ditinggalkan. Ini dia. Sosok Wang Lin tidak berhenti. Dia menyerbu, menuju planet yang ditinggalkan menciptakan ledakan sonik.
Bentuk planet ini sangat aneh. Itu tidak bulat, tapi berbentuk bulan sabit, seolah-olah ada sesuatu yang menggigitnya. Sesekali, potongan-potongan itu akan jatuh dan melayang di kejauhan. Wang Lin tiba di dekat planet dalam sekejap, dan dalam sekejap, ia menerobos melalui atmosfer planet. Tidak ada energi spiritual yang berasal dari planet ini, dan bahkan atmosfernya sangat lemah. Ketika Wang Lin masuk, atmosfer runtuh dan hancur. Akibatnya tanpa perlindungan atmosfer, debu dari luar angkasa jatuh ke planet tanpa perlindungan. Badai debu berkecamuk di seluruh planet. Bumi tertutup retakan dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Itu dipenuhi dengan aura kematian. Ketika Wang Lin mendarat, dua sinar cahaya terbang ke arahnya. Salah satu sinar itu besar dan yang lainnya kecil, dan mereka dengan cepat menuju ke arahnya. Sinar besar cahaya jelas lebih lambat dan tertinggal. Ekspresi Wang Lin netral dan dia bahkan mengungkapkan senyuman tipis. Sinar cahaya yang lebih kecil langsung mendekat. Ketika cahaya menghilang, itu mengungkapkan sosok aneh. Orang ini memiliki kepala yang besar tetapi tubuh yang sangat kurus. Tidak banyak rambut di kepalanya, dan orang bisa dengan jelas melihat bayangan pembuluh darah di bawah kulitnya. Salam, Guru. Kultivator aneh ini adalah kepala besar. Ketika Wang Lin pergi ke planet Tianyun, dia dan Lei Ji ditinggalkan di sini untuk menunggu pemanggilan Wang Lin. Lei Ji segera tiba, dan ketika dia mendarat, dia menatap Wang Lin dengan hormat. Dia berkata, Lei Ji menyapa guru. Big Head sedikit ragu-ragu dan bertanya, apakah perjalanan guru berjalan dengan baik? Wang Lin mengangguk ke arah mereka dan perlahan berkata, tidak apa-apa, tapi beberapa masalah terjadi. Saya datang ke sini hari ini untuk membawa kalian berdua menemukan planet untuk pergi ke budidaya pintu tertutup. Lingkungan di planet ini keras dan tidak cocok untuk budidaya. Petik 2. Big Head mengangguk dan berkata, tempat ini memang tidak cocok untuk budidaya pintu tertutup. Tidak hanya tempat ini ditinggalkan, sebagian darinya sering runtuh. Petik 2. Wang Lin berhenti membuang waktu untuk berbicara dan melambaikan lengan bajunya. Dia membawa Big Head dan Lei Ji dari planet yang ditinggalkan ini dan terbang menuju bintang-bintang. Di antara bintang-bintang, Lei Ji mengulurkan anggota tubuhnya dan berlutut. Saat dia mengeluarkan raungan, tubuhnya tumbuh sampai tingginya 1000 kaki. Wang Lin mendarat di punggung Lei Ji dan duduk. Big Head mengikuti Wang Lin dan berdiri di sampingnya seperti seorang penjaga. Bayangan berkedip di belakang Wang Lin dan Ta San keluar dengan ekspresi acuh tak acuh. Tangan kanan Wang Lin menunjuk ke depan dan Lei Ji menyerbu dengan raungan. Sepanjang jalan, Wang Lin tenang, tetapi tidak mungkin untuk menghindari pertemuan dengan para pembudidaya milik planet Tianyun. Dikejutkan oleh Lei Ji, mereka semua akan menyingkir. Tidak ada yang berani menghalangi mereka. Monster tua manakah yang memiliki anggota klan iblis raksasa sebesar tunggangan? Kultivator yang duduk di sana sepertinya tidak asing. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Lupakan tunggangannya, lihat dua penjaga di sebelah monster tua itu. Tingkat kultivasi apa mereka? Saya tidak dapat melihat melalui mereka. Aku takut bahkan pemimpin sekte kita tidak memiliki aura seperti ini. Petik 2. Sepanjang jalan, setiap orang yang melihat Wang Lin akan mulai mengoceh dan memandang Wang Lin dengan hormat. Di dunia kultivasi, yang kuat memiliki rasa hormat. Wang Lin duduk di punggung Lei Ji. Sepanjang jalan, dia tenggelam dalam energi asalnya dan memahami puncak budidaya Nirvana Skrier. Mata Wang Lin berbinar dan dia berpikir di dalam hatinya, saat itu, kultivasi saya berada pada tahap awal dari Nirvana Skrier, dan bersama dengan tubuh dewa kuno saya dapat melawan para pembudidaya pembersih Nirvana tahap awal, sekarang tingkat kultivasi saya telah ditingkatkan ke tingkat menengah penggorengan Nirvana, pembudidaya pembersih Nirvana tahap awal tidak lagi menjadi masalah. Sekarang saya bahkan dapat berdiri di atas para pembudidaya Nirvana Cleanser tahap menengah. Saat itu, Blood Ancestor berada di tahap pertengahan Nirvana Cleanser. Jika aku saat ini kembali ke masa lalu, aku seharusnya bisa melawannya. Meski peluang kemenangannya masih kecil, jika kultivator Nirvana Cleanser tahap menengah ingin membunuhku, itu tidak akan semudah itu. Petik 2. Pada saat ini, ada objek seperti perahu yang perlahan bergerak maju sekitar 5.000 km dari Wang Lin. Perahu ini benar-benar hitam dan panjangnya 300 kaki, dan memancarkan gelombang fluktuasi. Energi spiritual yang padat berasal darinya. Ini membuat siapapun yang melihatnya menyadari bahwa itu tidak biasa. Ada kursi besar berlengan di perahu ini, dan ada seorang lelaki tua duduk di atasnya. Tubuhnya sangat besar, seolah-olah dia adalah segunung daging. Di sampingnya ada 7 atau 8 wanita cantik. Masing-masing dari mereka sangat genit dan mengenakan gaun sutra yang sangat terbuka. Mereka mengelilingi lelaki tua itu dengan omongan manis yang terkadang membuat lelaki tua itu tertawa. Beberapa dari wanita ini memegang kendi anggur atau buah-buahan.
Meskipun beberapa dari mereka tidak membawa apapun, mereka berada di belakang lelaki tua itu sambil memijat punggungnya. Bahkan ada dua wanita berbaring di pelukan lelaki tua itu. Mereka tampaknya tidak menyukai tumpukan daging orang tua ini dan berbicara dengan manis kepadanya. Ada 7 pria berjubah hitam berdiri di sekitar pria tua dan wanita yang memikat ini. Mereka berdiri di sana tanpa bergerak, seolah-olah mereka adalah mayat, tetapi aura yang ganas datang dari mereka. Tatapan dingin mereka menatap ke depan, dan mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun sepanjang waktu. Ada ratusan pembudidaya di sekitar perahu. Mereka semua memakai pakaian biru dan masing-masing berdiri di atas sinar energi pedang. Mereka adalah penjaga orang tua itu. Tangan besar lelaki tua itu menepuk pantat salah satu wanita di pelukannya. Dia tertawa saat dia mengambil secangkir anggur dan minum. Saat dia hendak berbicara, dia mengerutkan kening dan melihat ke depan. Tidak ada orang lain yang memperhatikan kelainan itu. Orang tua itu merenung sebentar sebelum matanya menjadi dingin. Dia mengulurkan cangkir di tangannya kepada seorang wanita di dekatnya dan dengan tenang berkata, "Tuangkan anggur untukku." Wanita itu dengan cepat mengambil kendi anggur dan menuangkan secangkir penuh. Tepat pada saat ini, gelombang fluktuasi datang dari kejauhan. Sesosok sedang menuju ke sini. Itu memang dia. Lemak pada lelaki tua dengan tumpukan daging tubuh bergetar dan matanya bersinar cerah. Dia mengambil cangkir anggur di tangannya dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Pada saat ini, 7 orang berjubah hitam di kapal mengangkat kepala mereka pada saat bersamaan. Mata mereka bersinar dan ketujuh dari mereka terbang dalam 7 sinar cahaya pada saat yang bersamaan. Orang yang mendekat, kamu punya 3 detik untuk menyingkir. Setiap pelanggar akan dibunuh. Petik 2. Dingin muncul di mata Wang Lin. Meskipun dia tenggelam dalam energi asalnya, perasaan ilahinya tersebar. Saat lelaki tua dengan tubuh segunung daging itu menemukan Wang Lin juga menemukan lelaki tua itu. Bab 979 Angin Berongga Master. Wang Lin mengenal orang ini. Itu adalah kultivator dengan segunung tubuh daging yang berbicara kasar dan sangat tidak sopan kepada Wang Lin. Menghadapi 7 sinar yang dibentuk oleh 7 pria berbaju hitam dan raungan, Wang Lin mencibir. Mari kita gunakan Anda untuk melihat apakah kultivasi saya saat ini dapat mengalahkan kultivator Nirvana Cleanser tahap awal. Big Head menjilat bibirnya dan haus darah memenuhi matanya. Sudah lama sejak dia membunuh siapapun. Ketika dia melihat 7 pria berbaju hitam, niat membunuh tidak bisa membantu tetapi muncul di dalam hatinya. Big Head dengan hormat bertanya, "Tuan, bisakah saya membunuh mereka?" "Sesuai keinginan kamu." Suara Wang Lin tenang, tapi itu menyebabkan Big Head tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melangkah keluar. Dia terlalu cepat dan menghilang dalam sekejap. Ekspresi lelaki tua itu suram saat dia menatap Lei Ji, yang semakin dekat dan dekat. Matanya menunjukkan cahaya aneh saat dia dengan hati-hati melihat ke arah Lei Ji, dan keserakahan muncul di hatinya. Gunung klan iblis raksasa memang hal yang bagus. Bagi Wang Lin untuk bertemu orang tua ini adalah kemalangannya. Penjaga berkepala besar itu adalah kultivator Nirvana Skrier, dan boneka itu juga memiliki kekuatan, meskipun Wang Lin ini dapat melawan Ling Tianhou, itu hanya karena kekuatan hartanya. Siapa yang tidak punya harta karun? Petik 2. Big Head mengambil langkah dan tiba di depan ke-7 pria berbaju hitam itu. Dia tersenyum saat tangan kanannya meraih salah satu dari mereka. Ke-7 orang ini semuanya berada di atas tahap Ascendan, Illusory Yin tepatnya. Saat Big Head mengulurkan tangan, ke-7 dari mereka bergerak sangat cepat dan membentuk formasi untuk menuangkan semua kekuatan mereka ke dalam satu orang. Pria yang memimpin mengangkat tangan kanannya, membentuk segel, dan menunjuk ke kepala besar. Orang terakhir dari ke-7 orang itu segera menjadi putus asa dan lemah. Kemudian orang ke-6 dari belakang adalah sama, dan ini berlanjut karena semua kekuatan mereka memasuki orang pertama di depan. Akhirnya, semua kekuatan ditembakkan dari segel yang dibuat oleh orang pertama. Seekor harimau hitam muncul dan menyerang Big Head dengan raungan. Big Head tertawa saat dia tanpa ampun meremas tangannya tanpa ragu-ragu. Tepat pada saat ini, mata lelaki tua di perahu itu menyala dan dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke depan. Sinar cahaya hitam ditembakkan dengan kecepatan sangat cepat menuju Big Head. Wang Lin sedang duduk di punggung Lei Ji dan matanya berbinar. Dengan satu langkah, dia meninggalkan Lei Ji dan muncul di sebelah Big Head. Wang Lin bahkan tidak melihat cahaya hitam dan dengan santai melambaikan tangannya. Ada ledakan keras dan cahaya hitam runtuh. Wang Lin dengan tenang menatap pria tua itu dan perlahan berkata, "Apakah Anda berani melawan saya?" Orang tua itu mengerutkan kening dan mencibir. "Junior, sepertinya kamu pikir kamu bisa menantangku karena pertarunganmu dengan Ling Tianhou." Tubuhnya melesat keluar dari perahu dan tangan kanannya membentuk segel.
Dengan ujung jarinya, ilusi raksasa muncul di belakangnya. Ilusi ini adalah tablet batu, dan itu memancarkan cahaya keemasan yang menerangi area tersebut. Penghancuran jiwa tablet surgawi. Orang tua itu berteriak saat ilusi terbang keluar. Tangan kanannya membentuk segel, dan dengan ujung jarinya, stone tablet itu akan menghancurkan Wang Lin tanpa ampun. Ekspresi Wang Lin tenang. Dia membentuk kepalan dan melemparkan pukulan sebelum mengambil langkah maju. Pukulan ini berisi budidaya Nirvana Skrier tahap pertengahan dan kekuatan dewa kunonya. Budidaya Nirvana Skrier tahap pertengahan memungkinkannya mencapai kekuatan puncaknya, seperti yang dia tunjukkan di kehampaan, tanpa berubah menjadi dewa kuno setinggi 1000 kaki. Jika dia mengambil wujud dewa kuno, Wang Lin percaya diri dalam melawan pembudidaya pembersih Nirvana tahap menengah. Pukulannya menciptakan ledakan sonik yang menggema di seluruh ruang dan membuka banyak celah spasial. Ini bahkan bukan kekuatan nyata di balik pukulan itu. Ketika Wang Lin melakukan pukulan, ilusi kepalan tangan dewa kuno setinggi 1000 kaki muncul. Seolah-olah pukulan ini dilemparkan oleh Wang Lin dan dewa kuno ilusi. Adegan ini sangat mengejutkan orang tua itu. Saat lengan dewa kuno muncul, aura buas datang bersamanya. Aura ini dipenuhi dengan arogansi yang menentang surga dan sifat tirani yang akan menghancurkan dunia. Semua kekuatan yang memblokirnya harus hancur. Harus hancur. Sebelumnya, Wang Lin tidak dapat dengan mudah membentuk bayangan lengan dewa kuno hanya dengan satu pukulan. Dia harus menggunakan kekuatan penuhnya untuk membuat sebuah lengan muncul, tapi meski begitu, lengannya akan jauh lebih transparan. Namun, sekarang dia bisa dengan santai melakukan pukulan semacam ini. Dengan satu pukulan, tablet batu itu bahkan tidak mendekati Wang Lin. Itu hanya bertabrakan dengan pukulan. Tablet batu itu tiba-tiba rapuh dan runtuh saat bersentuhan. Itu hancur menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan terlempar kembali. Orang tua itu terkejut dan ekspresinya menjadi suram. Namun, tepat pada saat ini, pukulan yang dilemparkan Wang Lin mendekat. Semburan ledakan sonik bisa terdengar. Orang tua itu mendengus dingin saat dia menggerakkan tangannya dan 9 rune muncul. Mereka menumpuk dan menembak ke arah tinju Wang Lin. Saat mereka mendekat dengan tinju Wang Lin, mata lelaki tua itu menjadi dingin dan dia berteriak, "Ledakan!" Boom, boom, boom. Ledakan dahsyat itu mengguncang surga dan gelombang kejut menyebar seperti orang gila. Perahu hitam itu segera didorong mundur, dan bahkan Lei Ji harus mundur. Adapun para pembudidaya yang dipimpin oleh orang tua itu, mereka juga mundur. Hanya Big Head yang menyeringai saat dia menyerang 7 orang berbaju hitam, sementara Wang Lin dan lelaki tua itu bertarung. Mayat runtuh dan darah bercipratan di mana-mana. Beberapa tetes jatuh di dekat mulutnya, dan Big Head menjilatinya dengan lidahnya. Ketika 9 rune meledak, tidak hanya ekspresi lelaki tua itu tidak mereda, dia menjadi lebih terkejut. Dia mundur tanpa ragu-ragu. Setelah 9 rune runtuh, Wang Lin keluar tanpa cedera sama sekali. Dampaknya barusan dibubarkan olehnya hanya dengan satu pukulan. Sepertinya aku benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh kultivator Nirvana Cleanser tahap awal. Wang Lin perlahan berjalan menuju lelaki tua itu. Wajah lelaki tua itu pucat. Bahkan sampai sekarang, dia masih tidak percaya Wang Lin memiliki kekuatan seperti itu. Saat itu, ketika dia melihat pertarungan Wang Lin dan Ling Tianhou, dia pikir itu karena Wang Lin mengandalkan harta dan Ling Tianhou menahannya. Namun, sekarang dia merasakan aura kuat dari tubuh Wang Lin. Ada kilatan niat membunuh di mata lelaki tua itu. Dia selalu menjadi orang yang kejam, dan dia sudah memiliki niat membunuh sejak dia melihat Wang Lin. Niat membunuh ini berasal dari keserakahan di dalam hatinya. Tidak hanya dia rakus untuk gunung klan iblis raksasa, dia bahkan lebih rakus untuk kunci gua surgawi itu. Jika saya membunuhnya, saya bisa mendapatkan kunci gua surgawi. Itu akan sangat menguntungkanku selama perjalanan ke tanah roh iblis. Orang tua itu menjilat bibirnya dan kemudian tangannya menunjuk ke tubuhnya beberapa kali. Setiap kali dia menunjuk, tubuhnya akan bergetar. Saat tangannya melanjutkan, tubuhnya gemetar dan dia mundur sambil memperlihatkan ekspresi ganas. Orang tua itu tanpa ampun mendorong tangannya ke depan saat dia berteriak, "Wang Lin, jika kamu pintar, serahkan kunci ke gua dan gunung klan iblis raksasa itu dan aku akan membiarkanmu hidup. Jika tidak, tinggallah." Petik 2. Tubuhnya mulai bergerak dengan cara yang aneh. Tubuh pria tua yang awalnya gemuk itu menjadi lebih kurus. Namun, aura menakutkan mulai berkumpul saat tubuhnya menipis. Kemudian seberkas cahaya terang datang dari sela alisnya. Kumpulkan debu yang berserakan. Tubuh lelaki tua itu terus menipis hingga tinggal kulit dan tulang saja. Dia sekarang tampak seperti kerangka. Cahaya di antara alisnya bersinar terang dan melesat ke arah Wang Lin. Saat cahaya kuat ini menyebar, mata Wang Lin menjadi dingin. Meskipun dia tidak tahu cahaya apa itu, dia merasakan sedikit bahaya darinya.
Monster tua Nirvana Cleanser ini tidak bisa diremehkan. Meskipun orang ini baru dalam tahap awal dari Nirvana Cleanser, pertempuran ini akan sulit jika saya tidak memiliki tubuh Dewa Purba saya. Khususnya, mantra yang mengumpulkan esensi dagingnya untuk membentuk sinar cahaya yang kuat ini sungguh luar biasa. Petik 2. Tangan kanan Wang Lin meraih kekosongan dan suara gemuruh muncul. Energi asal dunia berkumpul seperti orang gila dan celah spasial muncul. Ada kilatan merah saat tombak pembunuh dewa muncul di tangan Wang Lin. Kamu memenuhi syarat untukku menggunakan ini. Wang Lin meraih tombak pembunuh dewa ilusi dan melemparkannya. Tombak berubah menjadi sinar cahaya merah menuju cahaya terang yang datang ke Wang Lin. Saat tombak pembunuh dewa terbang, aura buas itu mencapai puncaknya. Saat tombak terbang, auranya yang kuat menyapu seluruh dunia. Ada ledakan yang mengguncang surga ketika tombak pembunuh dewa dan cahaya terang bertabrakan. Ledakan keras menggema dan cahaya terang melemah. Hanya butuh beberapa napas waktu agar cahaya terang itu runtuh. Tombak pembunuh dewa menyerang orang tua itu. Orang tua itu terkejut dengan situasinya dan ketidakpercayaan memenuhi matanya. Dia ingin mundur, tapi dia jauh lebih lambat dari God's Flying Spear, dan itu akan menusuknya. Tepat pada saat ini, lelaki tua itu menamparkan tasnya dan sebuah perisai kecil berwarna hijau muncul di tangannya. Dia memindahkan perisai di depannya dan itu bertabrakan dengan tombak pembunuh dewa. Perisai kecil itu bergetar dan dia didorong mundur, tetapi tidak ada retakan yang muncul di perisai itu. Orang tua itu batuk seteguk darah dan menggunakan pelarian darah untuk berlari dengan perisai kecil. Kecepatan kultivator pembersih Nirvana menggunakan pelarian darah tidak terbayangkan. Bab 980 Angin Berongga Master. Saat lelaki tua itu mengeluarkan perisai, mata Wang Lin bersinar terang. Dia bisa merasakan aura dewa kuno samar datang dari perisai kecil. Harta karun dewa kuno. Melihat lelaki tua itu melarikan diri, tombak pembunuh dewa terus menyerang sebelum berubah menjadi lebih transparan dan akhirnya menghilang. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin saat dia melangkah dan riak muncul di bawah kakinya. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin menggunakan spatial bending dalam pengaruh planet Tian Yun. Dia tiba-tiba bergabung dengan dunia dan menghilang. Hati lelaki tua itu bergetar saat melihat pemandangan ini. Kulit kepalanya mati rasa dan dia hampir kehilangan akalnya. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan lebih banyak darah untuk menggunakan pelarian darah untuk melarikan diri. Keringat keluar dari dahinya dan dia berteriak di dalam hatinya, membungkuk spasial. Wang Lin ini tahu spatial bending. Petik 2. Pembengkokan spasial bukanlah sesuatu yang diketahui semua orang. Mengetahui pembengkokan spasial berarti Anda memiliki kualifikasi untuk menjadi tak terkalahkan di antara para pembudidaya dengan tingkat budidaya yang sama. Tingkat kultivasi peron ini lebih tinggi dari milikku dan dia tahu spatial bending. Pertempuran ini, wajah lelaki tua itu pucat dan ketakutan memenuhi matanya. Saat dia mundur, riak muncul di sampingnya dan Wang Lin berjalan keluar. Tangan kanan Wang Lin membentuk kepalan dan dia melayangkan pukulan tanpa ragu-ragu. Dia terlalu dekat dengan orang tua itu. Saat dia mengangkat tinjunya, dia kurang dari 7 inci darinya. Dari kejauhan, sepertinya lelaki tua itu berlari ke tinju. Aura dewa kuno dari kepalan tangan membentuk badai dan hendak melahap lelaki tua itu. Murid lelaki tua itu menyusut dan dia dengan cepat berteriak. Fellow cultivator, kasihanilah. Tolong, dengarkan kata-kataku. Hanya sekali. Wajah lelaki tua itu pucat dan jantungnya berdebar kencang. Sudah lama sejak dia bertemu dengan krisis hidup dan mati seperti itu. Seluruh tubuhnya mati rasa dan dia meninggalkan harga dirinya untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Hak Wang Lin tiba-tiba berhenti ketika tinjunya hanya berjarak 1 inci dari hidung lelaki tua itu. Dia dengan dingin menatap orang tua itu. Dahi lelaki tua itu berlumuran keringat saat dia melihat tinju di depannya. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan di dalam pukulan itu. Jika pukulan ini mendarat padanya, tubuhnya pasti akan roboh. Setelah tubuhnya dihancurkan, tidak mungkin jiwa asalnya bisa melarikan diri. Karena fellow cultivator akan pergi ke gua surgawi di tanah roh iblis dan pasti akan membutuhkan bantuan, saya bersedia melakukan yang terbaik untuk membantu mengkompensasi masalah hari ini. Mata Wang Lin dingin, dan tidak mungkin untuk melihat melalui dirinya. Sebelum tatapan Wang Lin, lelaki tua itu mengeluh di dalam hatinya dan berkata, selain itu, saya akan memberikan perisai ajaib ini kepada rekan kultivator. Ini adalah harta pelindung terkuat yang saya miliki. Jika fellow cultivator memilikinya, itu akan sangat membantu Anda di gua surgawi. Petik 2. Saat lelaki tua itu berbicara, dia menghapus jejaknya di perisai dan menyerahkannya kepada Wang Lin. Wang Lin merenung sedikit dan perlahan menarik tinjunya. Dia mengambil perisai dan menyimpannya setelah melihatnya dengan cermat. Ketika lelaki tua itu melihat Wang Lin menarik tinjunya, dia menghela nafas lega sebelum melihat Wang Lin dengan cermat.
Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan membentuk segel. Dengan lambaian tangannya, batasan terbang keluar. Itu adalah jejak budak yang sama seperti yang digunakan di Big Head, dan itu mendarat di antara alis pria tua itu. Orang tua itu tidak berani melawan dan membiarkan Wang Lin memasang segelnya. Segel itu berkedip beberapa kali di antara alis pria tua itu sebelum menghilang. Jaga urusanmu dan ikuti aku. Wang Lin bahkan tidak melihat lelaki tua itu sebelum menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berdiri di punggung Lei Ji. Lalu dia duduk. Ketujuh pria berbaju hitam telah dibunuh oleh Big Head. Menjilat bibirnya, Big Head kembali ke sisi Wang Lin. Orang tua itu menghela nafas dan kemudian kembali ke perahu dalam sekejap. Dia memanggil semua muridnya, dan setelah memberi beberapa perintah, dia membiarkan mereka pergi dengan perahu. Dia tiba di punggung Lei Ji sebelum Wang Lin dan tersenyum kecut. Mengikuti perintah fellow cultivator, saya telah menangani semua hal yang sepele. Nama asli saya adalah Chen Feng dan nama panggilan saya adalah Master Halloween. Hari ini saya kalah dari fellow cultivator dan tidak menyesal. Aku, Chen Feng, akan menepati janjiku untuk membantumu di tanah roh iblis. Namun, saya berharap setelah kita kembali, fellow cultivator akan melepaskan segelnya dan tidak akan ada dendam di antara kita. Petik 2. Wang Lin dengan tenang menatap Chen Feng dan perlahan berkata, segelku tidak kuat. Jika Anda ingin merilisnya, Anda dapat melakukannya dengan mudah. Chen Feng tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia sudah memeriksa segelnya, jadi dia tahu itu adalah sesuatu yang hanya bisa menyegel pembudidaya Nirvana Skrier. Jika dia mau, tidak butuh waktu lama baginya untuk memecahkannya. Namun, dia tidak berani mengambil risiko, dan dia semakin takut pada Wang Lin ini karena ini. Dalam pandangannya, ini adalah jebakan. Jika dia benar-benar mempercayai Wang Lin dan mencoba menghancurkannya, itu mungkin akan memicu reaksi berantai dan mengaktifkan sesuatu yang bahkan lebih kuat. Pada saat itu, konsekuensinya adalah sesuatu yang tidak bisa dia tahan. Wang Lin tidak akan berani begitu ceroboh jika bukan itu masalahnya. Skema orang ini sangat dalam, jadi aku tidak bisa meremehkannya. Bagaimana ini bisa dibandingkan dengan segel pembersih Nirvana? Meskipun itu akan membuat saya menyerah untuk sementara, saya akan terus memikirkan cara untuk memecahkannya. Namun, dia membuat segelnya terlihat seperti bisa pecah dengan satu sentuhan, tapi kenyataannya, ada jebakan yang tersembunyi di dalamnya. Beraninya aku menyentuh segel seperti itu. Petik 2. Orang tua itu tersenyum pahit. Ini adalah tujuan sebenarnya dari Wang Lin. Bagaimanapun, tingkat kultivasinya yang sebenarnya hanya puncak tahap pertengahan Nirvana Skrier, jadi bagaimana dia bisa menyegel kultivator pembersih Nirvana? Dia hanya bisa mengandalkan skema. Skema ini membentuk segel yang tidak terlihat, dan jika digunakan dengan benar, itu lebih kuat dari segel manapun di dunia. Wang Lin dengan tenang berkata, jika Anda mendengarkan perintah saya akan mengembalikan kebebasan Anda saat kita meninggalkan tanah roh iblis. Chen Feng mengangguk dan tidak lagi menyia-nyiakan kata-kata sebelum duduk. Pada saat ini, tubuhnya sangat kurus, tetapi setelah berkultivasi beberapa saat, dia perlahan membengkak lagi. Metode kultivasi yang dia miliki sangat aneh. Wang Lin menarik pandangannya. Dia tahu bahwa Chen Feng sedang berkultivasi untuk menunjukkan niatnya. Chen Feng menyiratkan bahwa dia akan mempersiapkan dirinya untuk tanah roh iblis dan akan bekerja untuk kebebasannya. Dengan bantuan orang ini, peluang saya di tanah roh iblis telah meningkat sedikit, sayangnya, saya masih tidak memiliki cukup orang. Wang Lin menghela nafas saat Lei Ji menerobos bintang-bintang. Sepanjang jalan, mereka tetap diam. Segera, sebuah planet biru muncul di hadapan mereka. Planet ini sangat indah dan memancarkan aura energi spiritual yang kaya. Ini adalah planet Water Spirit, dan itu milik tiga Chen bersaudara. Dikatakan bahwa planet ini dinamai berdasarkan seorang junior dari Master Yi Chen, kata Chen Feng sambil membuka matanya. Ada jejak niat jahat di matanya. Dia sangat tersentuh oleh wanita dengan tubuh roh air itu. Jika bukan karena fakta bahwa dia takut pada orang di belakang ketiga Chen bersaudara, dia pasti sudah mengambilnya dan menjadikannya tungku kultivasinya. Tiga saudara Chen. Wang Lin melihat ke planet biru, tetapi setelah sedikit merenung, dia memutuskan untuk pergi. Meskipun planet ini sangat cocok untuk penanaman pintunya yang tertutup, tidak nyaman baginya untuk mencuri planet ini, karena dia mengenal saudara-saudara. Saat dia hendak pergi, tiga sinar cahaya terbang keluar dari planet biru. Ketiga sinar cahaya ini seperti tiga naga yang meraung saat mereka menyerang. Rekan-rekan pembudidaya, mengapa kalian berkeliaran di depan planet kita? Tuan Yi Chen meraung. Setelah Tuan Yi Chen selesai berbicara, dia segera memperhatikan sesuatu. Raungan itu tiba-tiba berhenti dan tiga orang keluar dari pancaran sinar. Itu adalah tiga saudara laki-laki Chen. Mereka bertiga baru saja kembali.
Karena insiden tersebut, lelang mata hantu dihentikan bahkan sebelum dimulai, jadi mereka bertiga pergi. Saat mereka berkultivasi di planet kultivasi mereka sendiri, dia merasakan aura dua pembudidaya langkah kedua di luar planet mereka, jadi ketiganya terbang tanpa ragu-ragu. Ketika mereka melihat tubuh raksasa Lei Ji, meskipun ekspresi mereka tetap netral, mereka terkejut di dalam. Untuk seseorang di aliansi yang memiliki tunggangan klan iblis raksasa, mereka pada dasarnya harus menjadi monster tua seperti Ling Tianhou dan Alsir. Kemudian mereka bertiga melihat orang-orang di punggung Lei Ji. Ketika mereka melihat Wang Lin, mereka terkejut. Tuan Yi Chen melihat pertempuran antara Wang Lin dan Alsir, dan dia yakin Wang Lin sudah mati. Sekarang setelah dia melihat Wang Lin lagi, dia merasa hormat padanya setelah keterkejutan awal. Untuk dapat membuat Ling Tianhou dan Alsir bertarung karena dia, Master Demon ini tidak sederhana. Namun, hari ini mereka ditakdirkan untuk menjadi bingung, karena mereka melihat Chen Feng. Nama Chen Feng terkenal di planet Tian Yun. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan Blood Ancestor saat itu, dia masih dianggap monster tua yang terkenal. Orang ini dikenal menjalani kehidupan yang penuh nafsu, dan dia bahkan punya ide tentang Ling Er. Meski kemudian menyerah, ia tetap membuat Chen bersaudara khawatir untuk waktu yang lama. Meskipun Chen Feng menjadi jauh lebih kurus, mereka bertiga masih mengenalinya. Selain syok, mereka tidak yakin apakah situasi saat ini baik atau buruk. Untuk sesaat, ketiganya tidak bisa membantu tetapi merenungkan dalam diam. Chen Feng tersenyum nakal dan berkata, Chen bersaudara, bagaimana kalau kamu memberikan planet Water Spirit kepada orang tua ini? Ekspresi Chen bersaudara berubah dan mereka akan berbicara ketika Wang Lin dengan tenang berkata, berisik. Pikiran Chen Feng bergetar. Meskipun suara Wang Lin tenang, dia bisa merasakan ketidakpuasan di dalamnya. Dia tidak akan berani menyinggung Wang Lin sekarang. Dia dengan cepat tersenyum dan tidak lagi berani berbicara. Adegan ini sekali lagi mengejutkan ketiga Chen bersaudara. Rekan kultivator Guru Yi Chen, kami baru saja berpisah, dan saya tidak berharap untuk bertemu Anda lagi secepat ini. Saya tidak tahu planet ini milik Anda. Saya akan pergi dan mencari planet lain untuk melakukan budidaya pintu tertutup. Wang Lin menangkupkan tangannya pada ketiga Chen bersaudara. Tuan Yi Chen dengan cepat menggenggam tangannya, tetapi hatinya kaget. Dia tidak berharap Chen Feng mengungkapkan tanda-tanda ketakutan hanya dengan satu kata dari Wang Lin. Guru Yi Chen menggenggam tangannya dan berkata, rekan kultivator Wang, saya tidak mengenal Anda dan guru senior Halloween adalah. Dia adalah pelayanku. Wang Lin tidak mengatakan lebih banyak. Dia mengangguk pada Tuan Yi Chen dan hendak pergi. Dia tidak tahu bahwa kata-katanya tidak berbeda dengan puluhan ribu petir yang meledak di telinga Chen bersaudara pada saat yang bersamaan. Mereka bertiga tersentak dan keterkejutan memenuhi mata mereka. Guru Yi Chen dengan cepat berkata tanpa ragu-ragu, Saudara Wang Lin, jangan terburu-buru untuk pergi. Planet Water Spirit sangat besar. Jika Saudara Wang tidak keberatan, Anda dapat berkultivasi di sini. Petik 2. Orang ini memiliki anggota klan iblis raksasa sebagai tunggangannya, adalah kultivator pembersih nirvana, dan menjadikan Master Halloween yang terkenal sebagai pelayannya. Ada juga pembudidaya berkepala besar yang aneh yang berada di tahap penggorengan nirvana, dan bonekanya jelas tidak lemah. Aku harus berteman dengan orang seperti ini.